Maksud saya begini, Bang Imam, neneknya nenek abang waktu menikah berumur berapa tahun, Bang? Saya kan bertanya. Kalau 18 dia tahun. sebentar dulu, Bang. Oh, 18 tahun, di mana buktinya, Bang? Bisa tunjukkan bukti, Bang? Ini saya. Ini saya. Ya, Ya. mana saya tunjukkan. Cuma kan mama saya, bapak saya. Kalau 18 tahun. Waktu saya masih kecil 18 tahun. Iya, 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 iya. Dari mana, Bang? Datanya kalau 18 tahun, Bang? Dari mana, Bang? Iya. Coba satu orang saja yang bisa membuktikan neneknya nenek abang ya, menikah berumur 18 tahun. Tunjukkan sama saya. Oh, nenek-nenek abang semana saya tahu. Sudah mati orang. Nah, oke, sudah mati orangnya. Sekarang begini, Bang. Seandainya, ini enggak seandainya, Mama Abang berumur 70 tahun, apakah dia tahu tanggal lahir anak-anaknya semua, Bang? Itu dulu Siapa? sebentar. Mama Siapa? Abang, mamamu, ya kan, mama Anda, itu berumur Iya. tunggu dulu, Bang, kita santai aja, 70 tahun. Nah, apakah dia tahu tanggal lahir anak-anaknya semua, Bang? Dia ingat? Dia ingat. Kalau mama saya. Dia ingat tanggal lahir anak-anaknya semua? Iya, kan anaknya hanya 2. Mama saya. Oke, sekarang begini, Kan Bang. saya dengan adik saya dia tahu tanggal lahirnya karena cuma 2. Ya, oke, nggak apa-apa, Bang. Bukan 4 Iya, istri sebentar. dari beda. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, Bang. Ya. Saya nanti kalau membuka data Anda akan lebih malu lagi, Bang. Ya. Tapi ini dalam Bible Anda sendiri saya buka. Cuman saya ingin memberitahukan kepada Anda. Begini ya. Tapi kan orang saya sarankan kita debat nih, jangan saling menghina lah gitu. Tapi kan dia abang tengok sendiri Debat kan? ini kakak Betul, saya kan pakai data bukan kita menghujat. artinya saling untuk kita saling mengenal mana yang benar, mana yang salah. Kita Iya, ambil nggak yang apa-apa, benar. Bang. Tapi Izin, kalau izin, namanya abangku. Izin, abangku. Saya jawab dulu dia, Bang. Biar saya tidak lupa, Bang. Timor Leste. Ya, tunggu dulu, Bang. Biar saya tidak lupa, Bang. Izin dulu saya jawab dulu, Bang. Nanti saya Oke. lupa. Oke, sedikit aja, Bangku ya. Jadi begini, Bang Imam. Ada suatu riwayat hadis yang mengatakan bahwa umurnya Siti Aisyah itu 6 tahun. Yang meriwayatkan itu memang betul yang bernama Hisham. Hisham ini memang pada waktu masa mudanya dia itu selalu menceritakan bagaimana kisah riwayat-riwayat Nabi baginda Rasulullah. Dipercaya. Tetapi beliau ini dia ini hijrah, dia dari Irak, ya kan? Dia ini seorang yang sudah katakan uzur. Anda tahu uzur, Bang Imam? Iya, sudah tua. Ya, dia berumur 71 tahun dan dia itu sudah pikun. Jadi Siapa? Hisham, Bang, Hisham. Ya, Hisham, saya Bang. kan ada ke belakang tadi. Saya kurang dengar. Oh, Ibu Mbak kan bicara dengan oke. Bapak tadi. Ya, Jadi saya sebentar ke dulu. belakang. Ya, oke, saya jawab. Hisham ini yang mengatakan bahwa Siti Aisyah berumur 6 tahun. Nah, ada juga suatu riwayat hadis yang mengatakan bahwa Siti Aisyah pada waktu itu sudah akil balik. Bagaimana untuk perempuan yang akil balik itu yang sudah mendapat menstruasi? Ya, Jadi menstruasi perempuan itu, Bang, bukan berarti dia berumur harus 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Nah, sebelum baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah juga sudah pernah dilamar dulu, Bang. Kenapa? Berarti kalau sudah pernah dilamar, orang-orang di sana sudah mengetahui bahwa Siti Aisyah itu sudah akil balik. Makanya pernikahan baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah itu tidak pernah mendapatkan pertentangan, Bang. Cari satu saja data, Bang, bahwa polemik yang dilakukan baginda Rasulullah tentang pernikahannya adalah menikahi anak usia 6 tahun, Bang. Tidak ada sama sekali, Bang. Nah, terus yang kedua, Abang kan tidak bisa menunjukkan sama saya, ya, hukum-hukum di Arab yang boleh menikahi seorang perempuan itu harus berumur berapa.
Abang tidak tahu bang. Karena apa bang? Di zaman jahiliyah dulu, itu jangankan Siti Aisyah, ya. Budak-budak yang masih kecil-kecil pun sudah dinikahi bang. Biar Pak Abang tahu. Iya. Nah, terus abang bilang menggauli budak. Tunjukkan sama saya datanya di mana baginda Rasulullah menggauli budak bang. Ada bang. Ya di mana bang? Nanti abang Boleh saya dikatakan lihat menghujat dulu? bang. Oke silakan. Tunggu dulu ya. Apa? Ya oke. Waalaikumsalam. Bang Imam. Bang Imam. Bang Imam. Bang. Apa? Saya naikkan yang Kristen dulu ya. Yang Islam jangan dulu naik. Assalamualaikum Bunda Nora. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bunda sedikit aja ini Bun. Apa Ya. dulu kalau ada yang naik itu ngaku-ngaku Islam itu ketahuan dia Bunda, nggak usah diladenin, langsung turunin aja. Ada tadi dua orang itu, si betina sama itu yang jantan tadi itu. Ya itu Ya, nggak aja apa-apa, Bunda. Bang, nggak apa-apa. Ya. Itu aja Bunda. Yo. Assalamualaikum. Salam kebaikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turunin aja Bunda. Ya. Imam.
Imam. Dia masih ada apa enggak sih? Ya, Ago. Ago. Kan? Imam. Imam. Aduh. Jadi sekali lagi mohon kalau naik ke atas itu bawa data di mana baginda Rasulullah kami menggauli budak. Ya, janganlah. Imam, saya tunggu naik lagi. Saya pengen lihat di mana datanya baginda Rasulullah menggauli budak. Ya, saya tunggu si imam ya. Coba ada mana tuh ada imam di bawah. Yang naik tolong Kristen dulu ya, jangan. Nah, ini imam saya undang naik imam ya. Saya udah undang naik itu. Waalaikumsalam. Saya undang naik. Iya Bang Sidak. Imam turu bunda. Edis TV the best, iya. Kalau kotoran sama kau ya the best lah. Imam, aku udah undang naik loh. Halo Marcel. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Perkenalkan saya Muala Bu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Bang, silakan. Saya mau bertanya nih, Sama siapa Bang? supaya kita semua tuh tahu kan. Saya hanya mau tanya tentang Nabi Muhammad sama Paulus. Terus kalau masalah Paulus sama Nabi Muhammad itu kan, kalau Nabi Muhammad itu kan punya identitas. Kalau Paulus sampai sekarang saya nggak tahu. Iya. Terus saya mau tanya tuh, kalau Nabi Muhammad dia punya ayah. Terus kalau Paulus tuh gimana Bu? Saya nggak tahu Bang. Nanti kita tunggu dari saudara Kristen ya Bang. Ya kalau Bu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam. Nanya apa dia? Silsilahnya si Paulus. Ya, Paulus emang ada silsilahnya. Mau dicari dimanapun. Ya nggak ada. Terus apa mau ditanya? Ya narasi tadi gue coba soal Rasulullah, katanya dia mualaf itu tanya soal Rasulullah, dia mualafnya kenapa berarti? Nggak tahu itu. Di mana kok Bang Glenn? Di Bandung. Bukan lagi di mana? Rame. Oh lagi di lobi hotel, lagi ini lagi. Naiklah Margareta. Di lobi hotel. Oh, ada acara. Enggak, lagi
Tuh lagi ngurus akuarium, ini lobby lagi ngurus biasa. Ngurus akuarium dulu pagi-pagi. Nah, satu masih kosong nih, mau aku masukin ikan duyung, putri duyung. Ya, Nuria. Apa itu? Nuria. Nuriana. Nuriana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Glenn Waalaikumsalam busy ya? warahmatullahi wabarakatuh. Wes kah? Dia lagi di apa? Mute aja Bang Glenn. Baiklah Margaret. Ya silakan Bang, ada yang mau disampaikan. Izin Bunda, ini Ya. saya semalam kan nonton-nonton di live TikTok gitu ya, dan juga buka-buka YouTube. Jadi saya Ya. perhatikan kalau yang masuk-masuk ke ruang-ruang oten itu, kalau yang nggak kuat itu kayaknya goyah aja itu rata-rata. Nah Goyahnya terus goyahnya maksudnya kayaknya keimanannya kayak gitu. Bukan goyang inul Bunda. Bukan, saya bilang goyah. Ah, Nggak bilang goyang tadi. siap. Nah, saya sudah gimana ya? Kalau bisa, kalau memang yang ini memang nggak perlulah mampir-mampir ke sana itu. Takutnya nanti ada setan mengiringi kita, kita ikut markasnya setan gitu. Iya Bang. Nah, terus kedua, mereka yang ku tengok banyak-banyak yang bukan mual murtad, yang tadinya Islam pakai jilbab ataupun itu rata-rata mereka yang broken home, yang latar belakangnya kurang bagus di keluarga, dan juga mereka rata-rata maaf nih malas dan suka happy karena kenapa? Kalau kita tengok di kegiatan-kegiatan katanya doa atau apa, tapi sambil jingkrak-jingkrak dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi, kayak orang kesetanan kayaknya Bunda. Iya, jadi ya kita saling mendoakan dan semoga Bunda istiqomah. Karena Amin. kenapa? Kita ini lawannya luar biasa ini Bunda. Iya. Makanya saya selalu bersuara kepada teman-teman dan keluarga. Pertama, hindari rokok. Karena rokok itu awal dari segalanya biasanya. Kalau kita sudah ngerokok, kadang-kadang minum. Sudah minum nanti narkoba, perempuan, semuanya. Dan tidak lupa nanti musik. Nah, itu kehancuran benar itu Bunda. Iya. Dan rata-rata orang-orang yang saya bilang tadi broken home, apalagi misalnya dia orangnya suka happy, jadi Islam itu insya Allah dilupakannya, dan dia masuk ke markasnya setan-setan tadi itu Bunda. Iya. Karena kita secara logika aja, masa ibadah pakai loncat-loncat, pakai nyanyi-nyanyi, pakai di tempat ibadah pakai sepatu, wah pokoknya susah saya ngomongnya Bunda. Mungkin hanya Iya. itu aja Bunda. Nah terus ada poin penting juga saya bilang sama Bang Glenn noise Faruk. Bang. Apa? Bang Glenn. Nah, teruskan. Ya, jadi kita Islam ini sebenarnya Bunda, kalau seperti Bunda sudah menyampaikan, kita kan punya kewajiban untuk dakwah, bahasanya menyampaikan, dan mereka tidak mendapat hidayah, ya semoga tetap istiqomah, tetap legowo. Karena kenapa? Di kitab kita Allah sudah berfirman bahwa mereka orang-orang kafir itu, kecuali mereka dapat hidayah kan, mereka punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Kenapa? Kita ambil contoh yang konkret aja, seperti zaman corona kemarin, COVID-19 kan, itu agama mana yang kegiatannya mengikuti COVID? Sering kumur-kumur, membersihkan lubang hidung,
terus gerakan menunduk segala macam sampai sujud, itu kan secara kesehatan itu sangat mendukung sekali. Nah, cuma Islam yang Iya. melakukan semua itu. Iya, Bang. Dan juga Oke. keberadaan Allah itu sudah ada seperti di tumbuhan, dimakan di buah-buahan, di tubuh hewan, tubuh manusia yang bentuknya lapas Allah kayak gitu. Dan itu jelas-jelas huruf Arab, Bunda. Nah, apakah Ya. agama lain ada tuh nama Tuhannya? Jadi Allah itu seakan-akan sudah menunjukkan gitu keberadaannya, tapi orang-orang kafir tetap tidak peduli gitu kan. Iya. Dan juga maaf nih, kalau masalah kitab suci, keaslian kitab suci kita memang sudah dikatakan Allah dalam Al-Quran dan dijaga Allah melalui hafiz-hafiz Quran gitu. Jadi saya pernah masuk ke ruang oten itu, Bunda. Jadi mereka itu ketawa-ketawa gini katanya, kalian itu aja orang Islam katanya nggak ada kerjaan menghafalkan kitab suci. Nah sekarang saya tantang, saya bilang gitu kan, kamu sanggup nggak setengah halaman atau satu halaman kamu sanggup menghafalnya berapa tahun? Saya bilang gitu kan. Ya tapi tetap mereka kayak gitulah, Bunda. Iya, Bang. Nggak apa-apa lah. Iya, kebetulan saya kembali ke lapas aula tadi, Bunda. Saya punya teman itu yang ada lapas aulanya di tangan, Bunda. Tangan sebelah kanan. Di belakang telapak. Nih, bahaya Jadi itu, uratnya Bang. itu berbentuk lapas aula. Apa? Bahaya itu, Bang. Gimana, Bunda? Bahaya. Kok bahaya gimana, Bunda? Itu kan karunia Ya. Allah, Bunda. Ada lafaz Allah, kalau dia ke WC macam mana itu, Bang? Itu pernah dia tanya ke ini, Bunda, ke Habib, ke Pak Kiai. Karena itu kan tidak mungkin juga uratnya terus diputus kan? ya? Nggak mungkin. Iya. Iya, nggak mungkin juga, Bunda. Iya. Jadi bahasanya gini, Bunda. Jadi kita itu kalau hal-hal kayak gitu memang benar kata Bunda ya. Nah, sekarang saya tanya dengan Bunda. Kalau Ya. tangan diturunin, uratnya akan keluar kan, Bunda? Iya. Uratnya? Urat Oh, ini, urat. Bunda. Kok tangan diturunin, kok uratnya nggak akan apa, Bang? Akan keluar, Bunda. Tapi kalau tangannya di atasin kayak gini, uratnya akan hilang, iya, Bunda. iya. Akan Oh, iya. akan mengempis. Iya. Coba Bunda praktekin, lihat di telapak tangan, di ini punggung tangan ini namanya ya. Oh, iya. Nah, Oh. kalau gitu ya, Bang? diturunin, iya, Bunda. Ya, ini sekedar informasi aja, Bunda. Bukannya Iya, kita nggak ini apa-apa, kan. Nah, kembali ke rokok tadi, Bunda. Jadi kita Iya. itu kan ada yang namanya mimpi melihat Nabi Muhammad dalam mimpi gitu ya, yang dinaungi cahaya gitu ya. Nah, ternyata Bunda, itu ada rumusnya, Bunda. Ada kuncinya, Bunda. Selagi orang itu merokok atau dalam rumahnya ada rokok, itu nggak akan bermimpi ketemu Rasulullah, Bunda. Oh, dari mana itu datanya, Bang? Kalau datanya, saya data misalnya dari hadis atau apa, saya belum kebaca, tapi guru kita pernah menceritakan hal itu, Bunda. Jadi saya mau tanya, hukumnya rokok itu apa, Bang? Kalau rokok itu kan sebagian ada yang mengatakan mubah, ada juga yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram itu siapa, Bang? Kalau orang yang naik haji katanya, Bunda, karena saya belum pernah naik haji ya. Jadi katanya tuh kalau di Arab itu kan nggak boleh ngerokok. Kalau ketahuan ngerokok dibilangin haram-haram. Tapi secara kosakata bahasa itu haramnya itu maksudnya melarang, bukan haram dalam arti kata ilmu hukum Islam gitu, Bunda, sebenarnya. Tapi kalau kita kaji secara, karena kebetulan saya orang kesehatan nih, Bunda. Tapi maaf, Bunda, ini sampai lama ini otennya nanti gak naik kok, Bunda. Iya, saya pengen tahu hukum haram itu siapa yang menetapkan, Bang? Siap. Sekarang secara ininya, Bunda ya. Secara kesehatan, kebetulan saya orang kesehatan dari tahun 95 nih, Bunda. Nah, jadi kesehatan itu efeknya banyak sekali kalau kita ngerokok itu, Bunda. Terutama untuk balita. Iya, Makanya sekarang begini, Bang. usahakan. Betul, Bang. Itu kan dari segi Iya. kesehatan. Saya tanya hukum di dalam Islam, rokok itu apa, Bang? Hukumnya apa? Ya, yang saya pernah dengar nih, Bunda ya, haram dan mubah. Jadi menurut Abang,
Dosa. Bang. Abang di mute, Bang. Abang di mute. Hah? Abang di mute, Bang. Abang di mute. Gimana Bunda nggak dengar telepon orang? Gimana Bunda? Abang di mute, itu ku bilang. Udah, Bang? Oh, Ada yang bukan mau ada disampaikan lagi? telepon masuk tadi, ada. Hah, Iya, iya. udah. Ada yang mau Ada disampaikan telepon lagi? masuk, takutnya penting ya. Iya. Udah. Makasih Bunda ya. Saya izin turun ya. Oke ya. Oke. Yo, assalamualaikum Bunda. Salam kenal buat semuanya. Sudah saya follow juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya baru pengen nanya tadi, dia bilang orang ngerokok pasti minum tuh dari mana? Saya perokok, tapi saya nggak peminum. Dulu iya. Takutnya lagi ditambah lagi mabuk janda. Kadang-kadang ada aja yang punya dalil sendiri, bingung Pak. Yang urat lafaz Allah itu loh. Aduh, ampun aku. Waalaikumsalam. Ampun. Dari tadi loh, ya Allah. Iya, ada yang kalau Islam ada yang mau disampaikan cepat ya. Di telepon malaikat dia Bun. Ya, Andi Duje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau Sehat disampaikan selalu Bang? Bunda, sehat selalu. Yang tadi tuh yang naik, cuma ketawa aja ngangkrak saya. Ya, nggak apa-apa lah Bang. Iya. Lanjut Bunda, cuma saya tadi taping kayak gimana ya, mau ketawa juga. Takut dosa. Ya, Bang. Jangan ketawa Bang, nanti dosa kita Bang. Siap. Lanjut Bunda, sehat selalu. Amin. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau Dari tadi disampaikan aku Bang? Iya dari tadi aku mau nanya Bunda, cuma aku mau nanya tadi tuh Mas Imam itu. Oh, dia sudah entah kemana. Dia pergi ke rumahnya si Bom dulu katanya Bang. Nyari datanya. Aku mau nanya, sebenarnya tadi aku mau nanya, memangnya yang dilarang menikah di bawah umur itu peraturannya itu sejak kapan dibuat itu? Apakah di zaman Rasulullah itu sudah ada? Ya. Jadi penyadri. Kakak hitam, Ada lagi yang mau disampaikan Bang? kali Lepi. Bang? Nah, Abang? halo Bun. Ada yang mau lagi Jaringan mau lagi. disampaikan? Jadi lampat Jaringan saya ngelek Bun. Iya, ada lagi. Itu yang mau aja, Bun. disampaikan? Oke. Ya, terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Iya Bun. Iya Bun. Ya, Pak Haji Men. Ya. Ya, agama apa Bang? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, melanjutkan tadi tentang yang di kesehatan tadi, Bapak tadi, masalah rokok. Ya, biarin aja tuh Bang. Apa itu? Jadi, kalau di zaman Rasulullah belum ada. Cuman di situ ditegaskan mengenai masalah mudarat manfaat. Jadi
yang sekarang ini banyak yang mudarat, Ya, yang tidak bermanfaat. ya. Itu sebenarnya di zaman-zaman dahulu itu memang belum ada. Cuma yang manfaatnya itu dia untuk kita. Apabila ada manfaat, berarti itu baik. Tapi kalau banyak yang mudarat, itu tidak baik. Jadi untuk diharamkan itu sebenarnya sekarang itu mereka mengatakan haram, tapi sebenarnya sebelumnya belum. Tapi mereka kaji dalam mudarat manfaat itu. Iya, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa, Bang. Jadi sebagian besar banyak yang pekerjaan-pekerjaan sekarang ini dia yang sia-sia. Iya. Sehingga itu kalau dibanding-bandingkan atau itu mereka bisa mengatakan itu tapi sudah haram lah Ya. atau bagaimana. Seperti itu Bunda. Iya, iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Sekedar menyampaikan aja Bunda. Ya. Kalau kalau ada yang naik ke roomnya Bunda itu, ketika Bunda bertanya Anda seorang Muslim atau Kristen, kalau dia ngakunya Muslim, saya sarankan untuk ngucap syahadat dulu Bunda, biar ketahuan yang penyamar-penyamar ini Bunda. Iya, iya, iya. Udah itu aja Bunda, sehat selalu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Nasir. Nasir. Assalamualaikum Bunda. Salam dari Palembang Bunda. Ya. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ini Bunda, aku orang Islam. Aku kadang-kadang kalau mendengar pertanyaan orang itu sangat miris mendengarnya, Bun. Pertanyaan yang mana? Iya, pertanyaan itu yang tadi saya bilang, yang tadi sempat saya pernah dengar itu, orang non muslim itu mengaku-ngaku untuk seakan-akan orang muslim itu sama aja. Ngerinya itu ada orang-orang muslim yang ilmunya pengetahuannya kurang, jadi terpengaruh. Bagaimana, Bang? Iya, terpengaruh karena apa ya? Kayak tadi itu Ada mama Ape, bapak Ape. Jadi keluar sudah. Mana, Bang? Bang, tadi coba naik, Bang. Masuk lagi kan? Jadi apa? Assalamualaikum Bunda. Ya, ya, ya. Saya perkenalkan, nama saya Hasbi dari Aceh, Bang. Iya, aku sarankan untuk saudara-saudara kita yang ada di sini, kalau memang ada orang Kristen yang mengucapkan Assalamualaikum atas namakan Islam, hati-hati banget karena ini zaman fitnah. Iya, Bang. Mereka berbagai cara untuk menggoyahkan iman-iman saudara-saudara kita dengan cara apapun mereka akan lakukan gitu. Hati-hati aja, pesan saya hati-hati. Saya doakan selalu Bunda selalu kuat imannya, selalu tetap dalam agama Islam. Iya, insyaallah. Ya itu aja Bun, saya cuma hanya ingin mengasih tahu ke saudara kita yang ada di sini, mungkin jangan sampai kita tergoyahkan dengan ucapan-ucapan mereka seakan-akan mereka Islam yang inilah mahal itulah apa segala macam. Kita harus benar-benar untuk meyakinkan kualitas kita itu mampu nggak untuk di sini. Kalau nggak mampu jangan, nanti yang akan tergoyahkan, ngeri. Iya.
Benar. Ini saya juga terima kasih kepada Bunda. Bunda itu kadang-kadang saya lihat bikin yang apa, kalau Bunda ngomong tuh mau menguatkan keimanan saya, malah ya tambah yakin dengan Islam saya. Masya Allah. Iya. Jadi kalau misalkan cuma hanya tahu kita Islam, hanya tahu sedikit tentang Islam, tapi kita jangan sampai sampai terpengaruh, itu ngeri banget Bunda. Anak-anak muda zaman sekarang apalagi kan tahunya cuma main gadget doang, nggak pernah ngaji dari kecil. Iya. Masya Allah ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Semoga kita selalu lindungi dari fitnah-fitnah. Amin. Amin amin. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zaman Sen. Iya Bunda, Ya, saya ingin bertanya Bunda. ya. Ini kan tentang Islam. Kristen. Oh, Kristen ya. Silakan, Bang. Ini kan judulnya kafir musyrik neraka. Kalau setahu aku pernah teman aku bilang kafir itu menutup dirinya dan tentang keislaman. Jadi menurut Bunda, kafir itu memang khusus untuk agama lain atau ada saudara kita yang tidak taat kepada ajaran Islam atau tidak mempelajari agama Islam, jadi tidak tahu tentang Islam, itu disebut kafir atau tidak Bunda? Oke. Jadi begini. Kafir itu artinya menutup diri yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya, Itu arti kafir. Ya. Nah, apakah, contoh saya tanya saja sama Abang ya. Iya Bunda. Ya, Abang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak? Tidak Bunda. Nah, Abang dikatakan kafir. Siap Bunda. Nah, jadi begini Bang. Seminim-minimnya ilmu pengetahuan atau seminim-minimnya pengetahuan tentang Islam yang tidak dia ketahui, tapi kalau dia masih beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dia tidak dikatakan kafir Bang. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Jadi kenapa Bang tidak mau beriman kepada Allah Bang? Karena saya mempercayai Tuhan saya. Saya mengimani Tuhan saya, dan saya secara pengalaman hidup saya mendapatkan mujizat Bunda. Bang Zaman Sen, kalau boleh tahu saya tinggal di daerah kota mana ya? Kalau boleh Medan tahu. Bunda. Oh, orang Batak juga? Siap Bunda. Oke. Bentar Bunda. Ya, jadi Tuhan Abang siapa namanya? Tuhan Abang. Bang Zaman? Bang Zaman Sen? Bang? Bang? Oh bentar, ya. Aduh. Kayak bukan aku gitu loh Bang Glenn. Dipertahankan. Iya, tapi kayak bukan yang tadi kayak menghujat itu loh, yang dibilang baginda Rasulullah menggauli apa itu kan sudah suatu penghujatan itu. Menggauli Buddha, iyalah dia ada dataannya. Ada data dia, penghujatan itu. Bang Zaman Sen lagi jualan ya? Jualan mungkin ya, jualan BPK mungkin ya. Jam segini belum matang lah. Jam segini, oh ya. Iya Bang Zaman Sen. Sorry Bunda, tadi memang ada kerjaan dikit Bunda. Oh iya, nggak apa-apa. Ya Bunda, baru lanjut Bunda. Ya, kalau boleh tahu siapa nama Tuhan Abang? Yesus. Kenapa Abang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nanti gini Bunda. Kalau Bunda mempertanyakan, saya menjawab secara sepengetahuan saya.
Ya. Jangan secara keimanan ya bang, Iya, ya, secara sepengetahuan saya. yang tertulis di Dan- dalam Bible ya. Iya. Dan izinkan nanti mungkin saya bisa lebih mendalami agama Islam. Saya mempertanyakan tentang keislaman juga ya Bunda. Oh iya, nggak apa-apa silakan. Lanjut Bunda. Ya, kenapa abang masih menuhankan Yesus? Sementara Yesus itu adalah manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Iya. Kenapa saya menuhankan Tuhan Yesus? Karena di dalam Alkitab kami, Injil, banyak istilahnya kisah-kisah hidup Tuhan Yesus itu. Contohnya kami percaya bahwa hanya Bunda Maria yang tanpa berhubungan badan bisa hamil. Dan di dalam kepercayaan kami ini satu-satunya manusia yang tidak berdosa itu Isa di dalam Quran, dan mungkin tidak kami sebut Yesus. Ya. Dan ada memang istilahnya mujizat-mujizat yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Dan satu lagi ada pengakuan Tuhan Yesus bahwa akulah guru dan Tuhan. Terima kasih, mungkin itu pengetahuan yang saya tahu. Terima kasih Bunda. Oke. Saya nanti kompar sedikit ke Bible ya bang, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa Bunda. Siap. Oke. Jadi begini, satu, abang menuhankan Yesus itu karena dia dilahirkan dari seorang perawan suci. Iya. Adanya persetubuhan. Iya. Dengan yang kedua, karena Yesus membuat suatu mujizat. Mujizat-mujizat, iya Bunda. Yang ketiga, Yesus itu orang yang suci. Iya Bunda. Oke. Jadi yang tiga ini kita Dan keempat, dia ada mengakui akulah guru dan Tuhan. Gitu. Oke, guru dan Tuhan. Oke ya. Nanti yang guru dan Tuhan di dalam Yohanes 13 nomor 13. Iya. Oke. Kita lihat dulu dari pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu satu. Kita compare lagi ke dalam Keluaran 33 nomor 20 yang mengatakan tidak ada yang bisa melihat wajahku tuh dapat hidup. Siap. Ya, Bang. Jadi Tuhannya Musa itu tidak bisa dilihat. Kalau bisa melihat Tuhan itu akan mati. Ya Bunda. Gitu. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci tanpa adanya suatu hubungan badan. Iya. Seperti itu ya. Ya. Jadi yang dialami oleh Bunda Maria itu adalah suatu keajaiban yang diberikan oleh Tuhannya Maria. Saya katakan dulu Tuhannya Maria karena pada waktu Maria kedatangan malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, Tuhan menyertai engkau, betul ya? Salam bagimu Bunda Maria, dia memperoleh karunia dari Tuhan, kan begitu? Berarti Bunda Maria mempunyai Tuhan. Nah, Elizabeth itu juga dikatakan mandul, betul? Iya. Tapi dia bisa melahirkan. Ada 3 perempuan ini ya. Terus Siti Sarah, Siti Sarah atau istrinya dari Abraham, Sarah, itu dia bisa hamil padahal sudah uzur, sudah tua, betul. Jadi 3 perempuan ini mendapatkan keajaiban dari Allah. Iya. Tapi tetap berhubungan badan dengan suaminya kan Bunda. Sebentar abangku, sebentar. Siap. Ya izin. Jadi begini abang, Jaman Sen, sekarang saya bagian menanggapi, boleh di mute abang sedikit aja bang, boleh di mute, karena ada suara noise abang kayak di jalan. Oh iya ya Bunda. Oke. Nanti pas setelah saya abang silakan tanggapi ya bang ya, nggak apa-apa ya bang, saya izin mute kan ya bang. Iya. Nah, kalau abang katakan Siti Sarah juga itu dalam berhubungan baru dia bisa apa, tapi abang lupa peranak kantong rahim atau sel telur yang dimiliki Siti Sarah itu sudah mengering, alias karena memang sudah uzur, sudah menopause. Yang kita katakan itu mustahil sebenarnya.
Walaupun dia dibuahi oleh sel sperma. Tapi coba, orang yang sudah uzur, monopause, itu dibuahi sel sperma bagaimanapun itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Sel telurnya udah mengering. Tetapi Allah membuat suatu keajaiban. Siti Sarah bisa melahirkan. Nah, yang kedua, itu Elizabeth. Dikatakan mandul. Itu arti mandul kita sudah tahu. Sel telurnya itu tidak bisa memproduksi. Kalau kita bilang barang itu sudah cacat, sudah rusak. Tidak bisa memproduksi lagi. Tapi Allah membuat satu keajaiban lagi. Dia bisa melahirkan. Yang bernama Yohanes di situ kan. Nah, jadi terus kepada Bunda Maria bagaimana? Nah, Bunda Maria itu diberikan Allah juga suatu keajaiban. Allah menunjukkan kuasanya bahwa perempuan yang tidak perlu pun digauli oleh manusia, oleh laki-laki, itu bisa hamil. Ini menunjukkan suatu kuasa. Itu sudah terjawab ya. Yang dimiliki oleh 3 perempuan ini adalah kuasa keajaiban dari Allah. Nah, kita balikan ke Yesus. Yesus bisa membuat mukjizat-mukjizat. Oke. Nabi Musa itu membelah lautan. Bahkan dia mempunyai peran penting sebenarnya di dalam bangsa Israel. Nabi Musa adalah Nabi Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Melakukan suatu mukjizat. Dia membelah lautan sehingga bangsa Israel pada waktu itu selamat dari kejaran orang Mesir, tentara Mesir. Jadi Musa ini adalah peran penting sebenarnya. Tapi kenapa Nabi Isa atau Yesus yang menjadi booming, menjadi kayak dia dikatakan kayak kalau kita sekarang dibilang viral? Ya karena apa? Dia terkemuka kalau dikatakan ya di dalam Al-Quran. Nabi Isa ini terkemuka nanti di kelahirannya dengan di akhir zaman. Karena di dalam Islam pun Nabi Isa itu, kedatangan Nabi Isa itu adalah tanda-tandanya akhir zaman. Tetapi umat Muslim tidak pernah sekalipun ya itu menyembah Nabi Isa sosok makhluk, tidak pernah. Kenapa Kristen menyembahnya? Ya karena abang mengatakan dia dilahirkan dari seorang perawan suci. Itu keajaiban dari Allah. Dia membuat suatu mukjizat. Asal abang zaman sen tahu. Allah Tuhan itu tidak pernah membuat mukjizat. Tuhan itu membuat suatu keajaiban. Karena Tuhan memiliki sifat yang namanya pencipta. Dia maha pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi. Menciptakan segala isi di dalam langit dan bumi. Semesta alam ini dia ciptakan. Malaikat dia ciptakan. Roh dia ciptakan. Nah, apakah Yesus bisa menciptakan roh? Apakah Yesus bisa menciptakan langit dan bumi? Yesus tidak menciptakan langit dan bumi, Bang Jamansen. Karena Yesus sendiri aja dilahirkan. Apa mungkin Tuhan dilahirkan? Apa mungkin Tuhan ketika mau datang ke dunia, dia harus membuat suatu drama? Dramanya apa? Logika kita. Di dalam Lukas 1 nomor 26, kita baca. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan. Nah ini Tuhan mana? Pasti Anda mengatakan Bapa. Mungkin Tritunggal ya Bang Jamansen. Bapa mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus. Nah, nanti kita jabarkan kenapa Yesus dilahirkan. Oke. Yesus dilahirkan, nanti kita apakan? Bapa mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai ia Yesus. Lukas 1 nomor 31. Apakah mungkin Tuhan mau datang ke dunia, dia harus menyampaikan kepada malaikatnya, sampaikan kepada Maria, saya mau turun ke dunia. Berbentuk manusia, berupa manusia, menjadi manusia. Tujuannya datang untuk apa? Nah, nanti akan dikatakan oleh umat Kristen, oh saya datang untuk menebus dosa manusia. Padahal kita secara logika begini loh Bang. Surga dengan neraka itu, kalau di dalam Islam, itu adalah ciptaan. Surga neraka itu adalah makhluk.
segala sesuatu yang diciptakan Allah disebut makhluk. Surga neraka ciptaan Allah. Nah, surga neraka ini untuk apa? Untuk tempatnya nanti, Bang Jamansen di mute dulu Bang, noise. Nanti Abang tanggapi. Karena Abang kan empat apanya tadi. Surga neraka ini diciptakan oleh Allah untuk makhluknya. Siapa yang akan ditempatkan di neraka, siapa yang akan ditempatkan di surga. Nah, surga neraka ini sudah duluan diciptakan oleh Allah, baru diciptakan langsung seluruh alam semesta ini dan makhluknya, yaitu manusia. Nah, sekarang kalau kita pikir begini Bang. Kenapa? Kalau ada surga dengan neraka, berarti ini kan ada sifat-sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nafsu namanya salah satu. Amarah, nafsu lapar, makan, nafsu birahi, nafsu segala sesuatu, emosi, egois, itu ada, ditanamkan di dalam manusia itu. Nah, sekarang begini Bang. Jadi bagaimana Tuhan untuk memperkenalkan dirinya? Memberikan suatu perintah-perintah syariat, Bang Glenn Noise. Perintah syariat kepada manusia ciptaannya ini. Akhirnya Allah mengutus hambanya yang disebut Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul inilah yang menyampaikan wahyu firman Allah kepada manusia, kepada umatnya. Nabi Musa kepada bangsanya, Nabi Daud kepada bangsanya, Nabi Isa juga kepada bangsanya. Nah, Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Karena dia adalah Nabi penutup. Karena Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, apa dikatakannya? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Satu poin, datangnya Yesus ke Bani Israel untuk menyampaikan firman dari Bapaknya. Nah, kalau saya tanya apa firman Tuhannya Yesus kepada Yesus? Memang Bible tidak ada mencatatkan itu. Apa isi firmannya? Tetapi dia mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Terus Yesus mengatakan juga, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus mengatakan juga, hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Yesus juga mengatakan untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar. Terus Kristen nanti mengatakan, di mana Yesus mengatakan Tuhan? Di dalam Yohanes 13 nomor 13. Ingat, Bible Bang Jamansen itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan kepada kurios, tetapi kepada theos. Theos itu artinya ilah, dewa. Kurios artinya Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, benar kau katakan aku guru dan Tuhan, itu LAI salah menerjemahkan bahasa original. Originalnya itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Karena Yesus mengatakan dirinya hanyalah seorang utusan, hamba, tidaklah lebih tinggi daripada Tuannya. Yesus mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang hamba. Di dalam Lukas 7 nomor 16, abang coba baca. Ketika dia membangkitkan seorang anak muda, apa yang dikatakan oleh orang-orang itu di situ pada waktu Yesus membangkitkan anak muda itu? Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Jadi orang bangsa Israel pada waktu itu di tanah Yudea itu mengakui Yesus hanyalah seorang nabi, bukanlah Tuhan. Kalau ada yang mengatakan di situ adalah Tuhan, coba kita balikan ke original Bang Jamansen. Apakah mungkin kita hanya mau menerima kebenaran dari terjemahan abang? Kecuali Yesus menerima firman dari Tuhan yang memakai bahasa Indonesia. Silahkan. Tetapi bukankah Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya itu menggunakan bahasa kaumnya? Kita lihat. Bible Bang Jamansen di dalam perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Di situ dikatakan kurios, yang merujuk kepada artinya tuan. Kalau KJV-nya, King James-nya, di situ katakan teacher and Lord, no God. Apakah Lord dengan God itu sama? God artinya Tuhan,
Lord artinya Tuhan yang mulia. My Lord yang mulia. My God, Tuhanku. Ayo kita balikkan ke original lagi. Makanya kalau ada Kristen yang bertanya tentang Al-Quran, kami umat muslim yang minim ilmu tidak berani menafsirkan Al-Quran sesuka hati kami. Karena ada ilmunya, Bang. Makanya kalau di Al-Quran itu kalau katanya terjemahannya begitu, kami tidak langsung mengiyakan aja apa isi terjemahan itu. Harus ada ilmunya untuk menafsirkan Al-Quran itu. Nah, sekarang ilmu apa untuk menafsirkan Bible, Bang? Palingan kita balikan lagi ke original, Bang. Kita balikan ke original. Nah, ternyata di dalam Yohanes 13 nomor 13, originalnya itu bukan theos, melainkan kurios. Kurios itu artinya Tuhan, bahasa Inggrisnya artinya Lord, sementara Tuhan, ilah, dewa itu adalah theos, yang bahasa Inggrisnya God. Coba sekarang Abang tanggapin. Oke, terima kasih. Jadi tadi kan karena saya bilang dia dilahirkan dari perawan Maria, dia memberikan mujizat. Datang Bunda Nora bilang Elizabeth juga gitu. Ketika mujizat Musa juga gitu. Berarti tidak ada keseluruhan yang bisa menyerupai seperti Tuhan Yesus. Waktu mujizat Bunda Nora menyamakan dengan Musa. Waktu tentang kesucian perawan Maria, Bunda menyamakan dengan Elizabeth. Saya kira Bunda itu menyamakan dengan sama kejadiannya tanpa mencomot ketika sama Musa, sama Elizabeth, sama orang lain. Baru yang kedua tentang kitab. Saya pengen tanya, saya pernah berdiskusi dengan teman saya Muslim. Ketika Muslim harus mempercayai adanya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Quran. Itu tidak bisa dihindari umat Muslim, harus mempercayainya. Nah, jadi yang saya pertanyakan, kitab Injil yang dipercaya Muslim ini sekarang di mana? Apakah jadi bisa saya pelajari apakah memang ada perbedaan atau persamaan? Karena di dalam Muslim harus mempercayai ya. Jadi berarti kalau harus kita percayai berarti kita harus tahu. Gitu. Jadi saya pengen bertanyakan, Taurat atau Injil atau Zabur itu yang dipercaya umat Muslim ini di mana sekarang? Oke, terima kasih. Ya, izin mute lagi Abang ya, saya tanggapi. Tadi yang saya katakan, yang di alam. Tunggu Bunda. Saya kan misalnya kalau bisa Bunda mengintisarikan. Jadi saya juga mengintisarikan, saya berbicara 1 menit. Bagaimana Bunda menjelaskannya, mengintisarikannya 1 menit juga. Jadi nggak berlama-lama gitu Bunda. Terima kasih Bunda. Ya, jadi begini Bang. Ketika Abang kan kalau yang namanya bertanya Bang, itu kan pertanyaan tidak mungkin penjabarannya panjang. Tetapi ketika kita menjawab, penjabarannya mungkin agak panjang gitu Bang. Karena kita menjawab. Nah, contoh kayak gini, bagaimana cara membuat kue? Nah, itu penjabarannya tidak mungkin sedikit Bang. Padahal pertanyaannya cuma 5 detik. Nah, seperti itu Bang. Jadi yang tadi saya jabarkan begini, Allah membuat suatu keajaiban kepada 3 wanita. Bukan mukjizat Bang. Tuhan tidak pernah membuat suatu mukjizat. Mukjizat itu hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi dan Rasul itu diberikan mukjizat? Karena untuk menyatakan bahwa mereka seorang Nabi dan Rasul utusan. Tadi saya kan sudah tunjukkan data. Di dalam Lukas 7 nomor 16, Yesus membuat suatu mukjizat membangkitkan seorang anak muda. Tetapi orang-orang di situ, mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Nah, jadi di situ sudah kelihatan Bang, bahwa orang-orang yang melihat Yesus melakukan suatu mukjizat, mereka tidak mengatakan Yesus Tuhan. Karena mereka tahu yang membuat mukjizat itu adalah hanya Nabi dan Rasul Bang. Sementara Allah membuat suatu keajaiban. Kepada 3 perempuan ini Allah membuat keajaiban Bang, bukan mukjizat. Musa dengan Yesus yang membuat mukjizat Bang. Izin Bunda, izin. Maksudnya
boleh kita menjelaskan, tapi kita kan di sini berdiskusi. Ada waktu 1 menit ke Bunda, 1 menit ke saya. Bang, Jadi kalau begini, Bunda, tunggu, gini, biar adil. Jadi kalau Bunda mau menjelaskan sepadat-padatnya, saya menjelaskan sepadat-padatnya. Karena kalau Bunda bilang saya nggak bisa menjelaskan, ya Bunda harus juga bisa menghargai pendapat orang lain. Saya terima pendapat Bunda. Kata Bunda tadi, kalau hanya perawan, Elizabeth juga gitu, mandul bisa melahirkan. Baru datang Bunda mengutip lagi, Musa juga gitu bisa. Oke, saya terima pendapat Bunda. Dan satu lagi, saya terima kasih buat Bunda yang sudah ada niat hati untuk mempelajari Alkitab. Saya sungguh bersyukur juga lah Bunda mau membaca-baca Alkitab. Ya kalau menurut Bunda sih, ya menurut pribadi saya, walau sekarang pemahaman Bunda agak salah, oke, saya terima. Tapi senang hati saya Bunda mau membaca Alkitab. Terima kasih, lanjut Bunda. Karena keimanan saya dulu di situ, Bang. Saya terlahir dari Kristen. Bapak mama saya juga dulu Kristen. Alhamdulillah kami semua Muslim. Jadi sedikit banyaknya saya juga tahu tentang Bible. Karena dulu saya juga penginjilan. Saya itu aja dulu saya jelaskan. Oke. Tadi saya katakan ya, kita di sini Bang berdiskusi, yang kita fokuskan juga ini kepada saudara-saudara kita yang ada 640-an Bang di bawah. Biar mereka mendapat edukasi, mereka mendapat ilmu pengetahuan dari kita yang berdiskusi Bang. Poinnya bukan ke abang saja, tetapi kepada saudara-saudara kita yang ada di bawah sini. Nah, jadi begini abangku ya. Makanya saya bilang, Tuhan itu tidak membuat suatu mukjizat. Yang membuat mukjizat itu adalah Nabi dan Rasul. Itu harus abang camkan. Kalau Anda mengatakan hebatnya Yesus sebagai Tuhan membangkitkan manusia, saya akan membaca di sini Bang. Kita harus pakai data Bang, karena begini Bang. Saya kenapa harus pakai data Bang? Karena saya kalau tidak pakai data, saya dikatakan akan menghujat Bang. Ya kan? Jadi yang membangkitkan manusia itu ternyata bukan Yesus saja Bang. Jadi kalau kehebatan Yesus karena membangkitkan manusia, no. Kalau menyembuhkan orang sakit di zaman sekarang, ya, sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang untuk menyembuhkan manusia. Bahkan kanker-kanker seperti itu sudah ada obat-obatnya. Oke, saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja nomor 13. Nanti abang buka 2 Raja-Raja nomor 13:21. Lebih hebat ini lagi Bang. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ternyata tulang-tulang Elisa bisa membangkitkan orang mati Bang. Nah, itu 1 poin dulu ya Bang ya, tapi nggak apa-apa. Jadi itu saya tegaskan lagi biar agak apa? Tuhan membuat keajaiban. Nabi dan Rasul, manusia yang diutus oleh Allah itu membuat mukjizat. Itu 1. Nah, yang berikutnya lagi tadi abang bilang apa? Itulah Bang, kalau dipotong saya jadi lupa juga. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Kami mempercayai, mengimani itu rukun iman kami. Mengimani bahwa ada kitab-kitab terdahulu yang diberikan kepada nabi, kepada rasul, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya tidak ada lagi Bang. Karena sudah dikatakan bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dirubah-rubah Bang. Sudah dirubah-rubah. Tidak ada lagi. Kalau tanya keasliannya ya kami juga tidak mau tahu. Kenapa umat muslim tidak mau tahu, tidak cari tahu? Justru kebenarannya itu hanya ada di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama, Mazmur, kitabnya Musa, ada 5 kitab di situ. Tolong jangan ada dulu masuk. Tolong jangan ada dulu masuk, nanti buyar saya punya jawaban. Sebentar, sabar Bang. Ini saya dulu dengan Bang Jamansen. Sabar ya Bang ya. Sedikit aja lagi Bang. Bilang dirubah. Maksudnya waktu sedikit itu ada juga waktunya ya Bunda. Maksudnya ya kasih juga orang berdiskusi Bunda. Boleh Bunda menjelaskan. Ketika Bunda menjelaskan hak Bunda, tapi ada keadilan dengan waktu kita masing-masing gitu Bunda. Jadi kalau Bunda bilang aku nggak bisa menjelaskan, berarti kita nggak jumpa diskusi. Karena apa? Kita ada waktu masing-masing. Bunda kasih, oke, Bunda saya kasih 1,5 menit, saya 1 menit aja, nggak apa-apa. Jangan sampai Bunda 5 menit, saya berbicara cuma 1 menit, gitu Bunda.
Jadi maksudnya seintisarnya saja gitu Bunda. Oke lah, saya tanggapi lah Bunda. Bunda saya terimalah, walaupun istilahnya kita tidak sependapat, karena secara mujizat yang saya bilang. Saya kayaknya belum selesai bang. Ini kan Iya. menurut saya bang. Iya, Saya tapi sudah bilang bang, edukasi kita itu bukan kepada abang saja yang di Komal ini. iya, tapi kan kita yang Ya, kan kepada kita sekarang betul bang. Kita ini sebagai narasumber bang. Tetapi yang menilai itu yang di bawah bang. Iya. Ya, jadi izinkan saya selesaikan dulu bang. Berapa lama Bunda? Kita kan ada aturan juga. Saya tadi dipotong sama Stephen bang. Enggak, Stephen cuma ngomong dikit aja Bunda. Maksudnya Dia belum oke. ngomong, Bang. Enggak, Dia oke mau Bunda. motong. Ya oke Bunda ngomong berapa menit gitu. Gak apa-apa. Yang penting ada waktu. Bang, saya masuk ke room Kristen, saya tidak pernah diberi seperti dibiarkan seperti apa. Biar ada keadilan Bunda. Tunggu dulu Ya udah bang. saya izin terima kasih Bunda. Kalau memang tidak ada kesepakatan untuk berbicara, kalau Bunda aja yang pengen. Saya kalau di room Kristen, saya diturunkan kalau kayak begini. Iya benar. Ya, saya tadi kan belum. Kalian kan bertanya. Lucu, ketika saya bertanya bagaimana cara membuat suatu skripsi, bisa nggak dijabarkan cuma 1 menit? Nggak bisa. Gitu loh. Apalagi soal tentang keimanan. Kamu bertanya kan sama saya. Saya berhak menjawabnya. Sepanjang apapun, saya harus menjabarkannya. Gitu loh bang. Abang kalau pandai tahu diskusi, nggak mungkin abang bertanya 5 jam, saya jawab 5 jam. Pertanyaan apalah yang membuat sampai harus 5 jam? Pertanyaan itu hanya simpel, tapi jawabannya itu yang harus akurat. Tapi kalau nanti kayak tadi, saya mengatakan yang memiliki mukjizat hanya Nabi dan Rasul. Anda katakan bahwa Bunda Maria itu adalah mukjizat dari Tuhan. Nah ini kan Anda sendiri yang tidak nangkap. Anda sendiri tidak nangkap loh. Gitu loh. Tolonglah, ketika saya menjelaskan jangan dipotong-potong. Silakan Stephen, kamu mau nanya apa tadi? Mau yang tadi? Kitab Zabur dan Injil. Nanti saya minta Injil kamu mana? Saya capek kadang. Ya silakan. Selamat pagi. Halo. Ya, suaranya dikencengin, Bang. Iya, selamat pagi. Pagi. Tolong yang muslim jangan dulu naik ya. Yang muslim jangan naik. Ya, silakan. Bunda bilang tadi, Bunda Alkitabnya sudah apa ya? Dirubah ya. Karena sudah dirubah. Buktinya mana? Makanya tidak ada lagi tidak ada lagi kitab itu. Iya, buktinya mana? Buktinya mana yang waktu dirubah itu? Pasti Loh, Bunda buktinya tahu. sekarang begini. Oke. Abang meyakini bahwa Bible itu adalah kitab Injil? Ya iya yakin. Oke, sekarang Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana firman itu, Bang? Ada semua di Alkitab. Siapa yang Enggak, bilang Bang. itu dirubah? Enggak, sekarang kan Abang bilang begini. Bible itu adalah kitab Injil. Sebentar, Bang. Tadi kan Abang kan bilang Bible itu adalah kitab Injil. Nah, sekarang mana firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya? Itu mana isinya, Bang? Kalau Anda katakan mana firman Tuhan yang diterima oleh baginda Rasulullah? Al-Quran, Bang. Bahkan karangan-karangan dari Nabi Muhammad saja tidak ada tertulis di dalam Al-Quran, Bang. Makanya kalau kalian tanyakan, di mana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad disunat, ya tidak akan dapat kalian. Di mana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu tanggal berapa, tahun berapa itu dilahirkan, tidak akan dapat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan histori, Bang. Bukan penceritaan tentang sejarah, Bang. Di situ tentang hukum syariat. Terus Allah itu memberitahukan kepada baginda Rasulullah bahwa apa? Sebelum engkau diutus, wahai Nabi Muhammad, sudah kuutus rasul-rasul terdahulu pada zamannya.
Maka diceritakan Nabi Musa, Nabi Isa kepada bangsa Israel. Mereka tuh diberikan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Isinya seperti ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nabi Musa dikatakan di situ juga hanya menyembah kepada satu Tuhan. Ajarannya adalah ajaran tauhid. Abraham pun juga dikatakan ikutilah milah Ibrahim. Sesungguhnya Abraham itu adalah orang yang lurus. Dia seorang yang hanif. Apakah Abraham menyembah manusia? Nah, pertanyaan saya sekarang, Bang. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia hanyalah utusan, kenapa umat Kristen menyembah dia sebagai Tuhan? Itu, Bang. Silakan, Bang. Di mana Muhammad itu Tuhan. Aduh, kenapa, Bang? Saya cuma tanya itu saja sebenarnya. Kenapa, Bang? Ini Muhammad itu Tuhan. Muhammad itu Tuhan ya? Oke, di mana datanya bahwa kami mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, Bang? Oh, ternyata Muhammad itu bukan Tuhan. Bang, Abang kan pasti pernah mendengarkan kalimat syahadat, betul tidak, Bang? Betul tidak, Bang? Betul. Ya kan? Nah, kalimat syahadat ketika ada orang kafir masuk kepada Islam, dia mualaf, dia akan mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan umat muslim ketika sholat, itu mengucapkan kalimat syahadat, Bang. Pada waktu dia duduk tahiyat, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. Utusan, Bang. Sama seperti Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Sama. Tapi kenapa disembah dia? Kenapa? Kenapa disembah sama Muhammad? Saya tanya, Bang, di mana kami menyembah Nabi Muhammad? Karena Allah sendiri mengatakan, tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Toha 14. Di mana kami mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan? Kami menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kami. Bukan kami jadikan dia Tuhan. Itu panutan. Apa yang dikerjakan baginda Rasulullah itu yang kami kerjakan. Makanya kami itu disebut adalah ibadah sunnah. Jadi di mana, Bang, kami menyembah Nabi Muhammad, Bang? Kalau hanya untuk pernyataan Edis, tunjukkan di dalam Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, 100 lebih surah itu. Di mana dikatakan Allah mengatakan bahwa sembahlah kepada Nabi Muhammad. Perintah dari Allah ya. Karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Dan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, Bang. Bagaimana mungkin kami menyembah manusia, Bang? Jangan samakan agama Yahudi. Tidak ada menyembah manusia, Bang. Mereka ajaran samawi juga. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan, Bang. Mereka menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Abraham. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Yang menyembah manusia itu siapa, Bang? Silakan, Bang. Siapa, Bang? Yang menyembah manusia itu siapa, Bang?
Boleh kan, Bah? Silakan Bang Stephen. Saya sudah menjabarkan tadi. Bahkan Nabi Musa pun tidak pernah mengatakan kepada bangsa Israel Tuhan itu akan menjadi manusia. Abang mendengarkan si Edis, menuhankan manusia kami. Bahkan di dalam Bible sendiri, Edis tidak bisa menunjukkan Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Bukankah landasan keimanan itu dari kitab suci, Bang? Dari mana kamu mengenal Tuhan kamu kalau nggak dari kitab suci? Dari mana kamu bisa mengenal Rasul dan Nabi kamu kalau nggak dari kitab suci? Bagaimana bisa kamu mengikuti aturan-aturan Tuhan kalau bukan dari kitab suci itu juga? Bang? Bang? Iya, halo. Ya, Bang, silakan, Bang. Ya, silakan, Bang. Kita di sini nggak apa-apa. Abang bertanya, ya, Abang bertanya begini, Abang bertanya begitu, tidak apa-apa itu. Ya, silakan. Abang bertanya begitu. Halo. Ya, Bang, silakan. Bang Steve? Bang? Jaringan aku bunda ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya silakan Bang. Tadi saya sudah jawab kan? Gangguan jaringan otak. Sorry, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Steve. Bang Steve? Ya itu Bang Steve di bawah ada Bang Steve. Di bawah Bang Steve juga itu. Mana? Silakan Stephen. Aduh. Ini sama Steve. Ayo. Aduh, ampun aku. Baru saya mau bacain ikrar tauhidnya Yahudi. Sema Israel Yahweh Elohim Yahweh Ehad. Bah, gimana kapan? Adonai Elohet. Sema Israel Yahweh Ehad. Nah, kapan udah? Dengar Israel, Allah adalah Tuhan kita. Allah itu satu. Nah, Klakson dulu, klakson, macet. Maju dikit. ya, dia ada jujur. Dia bilang tadi ada gangguan jaringan otak, jaringan saraf, betul. Aduh. Oleng itu barang udah oleng. Kita senyumin saja dengan senyum bubur ayam. Aduh, yang naik tolong yang naik itu Kristen ya, Kristenan. Yang Islam ngapain naik? Bener kan jaringan aku nge-lag ya, jaringan otaknya nge-lag bener, nggak salah. Enggak, jaringannya tuh sebenarnya tidak nge-lag. Kalau nge-lag itu pasti merah, ini nggak ada. Iya kan makanya bukan jaringan provider, tapi jaringan saraf.
Yang disapa dulu ya. Ini ada siapa? Ketapang. Selamat pagi. Dari Kristen apa dari Konghucu apa dari Bunda atau dari Kejawen? Silakan. Muslim bang. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Bang Ketapang ada yang mau disampaikan bang? Iya, ada bang ini mau disampaikan ini bang. Ketapang. Oh, saya Muslim bang, saya Muslim. Saya tidak mau berkata. Ya, kenapa? Ada yang mau disampaikan, Bang? Gini bang, aku kan seorang Tidak ada, Kristen tidak nih. ada. Kenapa, Bang? Bang Tidak ada, Ketapang, tidak sebentar ada. dulu Bang Ali. Kenapa? Tidak ada, Saya kan tidak ada. Saya Muslim. Muslim. Dan Ketapang Muslim. Ya, apa Ali? Silakan Ali. Sekarang kan saya Kristen nih. Oh, dulu Islam ya, Bang? Ya dengar dulu mbak. Enggak, sekarang saya Kristen. Dulu Islam, enggak kan? Ya separuh-separuh lah. Sholat mayat ada berapa rakaat, Bang? Ya jadi begini, ada yang mau saya sampaikan. Bang, sholat mayat ada Biarkan, berapa biarkan, rakaat? biarkan. Tunggu dulu. Sholat mayat. Biarkan lanjut aja. Biarkan dulu lanjut, gak apa-apa. Udah, biarkan lanjut. Ya, Lanjut. ya. Gimana? Ya kan begini, karena kan ini dua kepercayaan ini kan sedikit banyaknya saya sudah tahu. Iya kan kak? Iya, Bang. Tapi gini loh, aku yang nggak masuk akal itu kan kalau yang agama-agama Islam ini kayak jauh kali menyimpang gitu loh bang, menurut saya. Ini gimana, Bang? Iya kayak seperti apa kayak bisa dapat 72 bidadari di sorga, ya kan? Yang bisa menikahi balita ini sudah sangat bodoh ini bang, menurut saya. Dasar Anda bilang itu menyimpang dari mana? Iya pet. Dasar Anda bilang menyimpang dari mana? Kenapa? Anda bilang itu menyimpang dasarnya apa? Loh, ya karena kan yang setahu saya kan ya kita punya Tuhan itu kan kita mengarahkan yang baik. Setahu Anda dasarnya apa? Kalau dasar itu bukan setahu Anda. Dasar itu harus berdasarkan bukti dan fakta literasi, bukan setahu Anda. Dasarnya Ya itu memang faktanya bang. Kayak Muhammad kan dia kan menikahi balita 6 tahun. Abang tahu nggak arti balita, Bang? Ya balita lah dibilang itu usia 6 Pak, tahun. kepanjangan dari balita itu apa, Bang? Ya elah, usia 6 Kepanjangan tahun dari lah balita, dibilang. Bang. Gak usah dibahas lagi masalah balita. Kepanjangan dari balita, Bang. Kepanjangan dari balita, Bang. Jadi begini kan, itu salah satunya bang. Kepanjangan dari balita berarti Jadi, kalau kamu tidak tahu, kadang-kadang kan- berarti kamu yang BOTOR. Oke, sebelum nanti saya tanggapi Enggak, itu, Bang. Sebentar, itu Bang betul Glenn, nggak itu, izin Kak? Bang Glenn. Bang Betul Glenn, nggak izin. itu kak? Ya, Masih ada Abang, lagi mak. kalau gitu abang Bentar tanggapin dulu, ini, aku Bang. kasih tahu dulu satu persatu dulu. Abang, ya sebentar dulu Bang, Abang tanggapin ini, ya. Ini Rita Wahyu, dia seorang profesor dari kekristenan. Dia seorang penulis Alkitabiah. Nah, ini Abang baca ya, saya bacakan. Sejarah Yesus bila kita membacanya berdasarkan itu Injil, lain lagi ceritanya, memang bisa jangan yang lain dulu ditafsirkan. dibahas. Kan Abang bilang menyalah aturan. Ini Satu-satu dibahas, nanti kita ke situ. Pertanyaan kedua. Nah, apa dikatakan? Ini Pendeta Great ya. Pendeta Great Santa Mary Cambridge menyatakan bahwa kawan-kawan siapa nih? Kawan-kawannya Yesus adalah perempuan tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab mereka tidak mampu menempuhnya. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak mendapat gadis, atau mereka secara natural Nih,
Nah, kalau apa lagi dikatakan Martin Luther? Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan. Apa katanya nih? Weimar menyetir satu nukilan dari Table Talk-nya Martin Luther di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Wadaw. Lanjut dulu sebentar. Saya naikkan dulu. Data itu ya data. Palit itu Sohi ya Sohi. Yang bilang data palsu tadi sama selesai. Sohi. Kan itu palsu. So, Gini loh, kalian tuh ngomong tapi nggak punya bukti, bingung saya. Dasarnya apa gitu? Dari kemarin kita tanya, dia menuduh apa, kita tanya dasarnya apa, nggak pernah ada. Di Matius 19:29 juga itu dapat 100 kali lipat. Ngapain? Kayaknya gimana ya? Ini udah hilang, bahasa Islam udah hilang, bang. Udah terjemahan udah hilang. ya kasih itu disapa dulu yang baru masuk, Bang. Ya. Kasih Afira, selamat pagi. Selamat bergabung dari Konghucu, dari Kristen, apa dari Kejawen, apa dari Kejawen Keharingan, silakan. Fira, kasih Afira, selamat pagi. Jadi Tadi ada itu buku karangan orang yang tidak percaya. Coba itu Rita Wahyu itu siapa, coba buka lagi di atas. Oke, Rita Wahyu ya. Buka di Google aja, Rita Wahyu itu siapa. Oke, Dia saya bilang bacakan Rita ya. Wahyu Oke, nih. Kampung amat. Rita Wahyu itu seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab dalam bahasa Indonesia. Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Sarapan Pagi terus mana lagi nih? Ia juga merupakan pengurus situs web Sarapan Pagi. Ia meraih gelar Magistrat. Sekarang sudah profesor dalam bidang manajemen bisnis dari Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, Untak. Dan kemudian menjadi program apa? Pendidikan di Universitas Ibrani Yerusalem dan Pusat Alkitab Israel. Masa kalian nggak tahu Rita Wahyu ya? Iya, itu kelainan itulah kadang-kadang kalau ada namanya penyakit itu yang kadang-kadang lupa atau kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Nama lainnya apa itu? Tolol. Kenapa nggak ada yang berani naik kepada Nora? Apakah kalian takut kepada Nora? Misi Ien, Surga Islam Pesta Sek. Surga Islam Pesta Sek. Nggak baca apa itu Matius 19:29. Ya salam. Lagi yang hasil rampasan. Aduh. Ien. Iya, Kak. Ien. Ya, bisa tunjukkan datanya. Ya, bisa tunjukkan datanya, Kak. Emangnya kakak Islam nggak tahu ya kalau ada data kalau Islam di pesta seks? Datanya mana? Coba Datanya dari mana? mana, Kak? Enggak, kok nggak tahu gitu ya? Datanya mana? Tapi ini kok nggak tahu gitu? Di mana datanya? Enggak, kok nggak tahu gitu? Itu aja pertanyaannya. Sehingga nanya data berarti nggak tahu kan? Di mana datanya monyet? Ya berarti nggak tahu. Ah, monyet nggak tahu. Udah turun ini. Kalau tanya itu berarti nggak tahu. Udah Ya turun kan? ini sampai. Iya.
Abang Dulu. nggak tahu. Orang yang bertanya berarti tidak tahu betul. Di Matius 19:29 juga kau ini dapat 100 kali lipat tuh, dan setiap orang karena Penghakiman guys, penghakiman Islam, penghakiman para umat dunia karena ahli benar, kitabnya benar ternyata palsu. Surganya Islam adalah atau pesta seks. ladangnya Itu akan banyak menerima diceramah oleh ustadz 100 kali lipat tuh. 72 bidadari memecahkan Firman perawan-perawan Sohih. istri. Sohih. Islam boleh berdusta kata hadis dalam 3 hal. Anjay. Boleh berdusta kalian. Wajar sih. Lanjutkan. Di mana Karena datang? apa ya? Kalian kan apa ya? Kan bahasa Arab nih. Jadi kalian tuh kadang menghafal doa tapi tidak tahu artinya. Langsung hadis-hadis yang fakta tuh. Bang Paul. Hadis yang fakta tuh kalian apa ya? Kalian pungkir-pungkiri, padahal itu sudah nyata loh. Ustadz mengatakan bahwa aku tuh lihat tuh banyak sekali tuh di YouTube mengatakan memang surganya pesta seks. Ini ditanya lagi dahilnya mana? Jadi Islam yang lain itu gimana, sesat atau bukan tuh yang bilang surganya Islam pesta seks? Coba mau tanya aja sih. Menurut kalian Islam yang mengatakan surganya Islam pesta seks itu sesat enggak? Yang bilang siapa? Bin Salabin. Oh, itu orangnya. Oh, bisa Bin memalukan Salabin. orang aja, ya ampun. Oh, itu Bin orangnya. Salabin. Iya. Bin Salabin. Oh, Nah, jeleknya ya Allah. Bin Salabin. Nah, Oh, alah. Bin Oh, Salabin. Bin Salabin, abrakadabra, keluar kau jin. Hah? Saat ku gesek-gesek gusi di depan tubuh. Keluar kau jin. Hah? Jin mana? Belum. Jin, jangan salah. Abrakadabra. Nah, Belum. Nah, abrakadabra. Nah, Aduh. abrakadabra. Baik. Ya. Bim Salabim, abrakadabra. Hah. Prok dibantu berubah jadi apa? Prok. Aduh. Mie aja deh. Ini itu mana dia masih di bawah? masih. Masih di bawah dia. Iyalah, nggak masih. apa-apa kalau masih di bawah ya. Ini aja deh ya. Kau bilang pesta psikis ya? Nggak apa-apa lah. Nih. Nih. Ntar. Nih, tuh. Bukan siapa ini? Bukan siapa itu? Gila kan? Gila kan? Itu pahanya lihat. Oh, Bang. Itu sesuai dengan lagu itu, ingat nggak Nor? Lagu waktu anak-anak kita Nor, ingat nggak Nor? Lagunya ingat nggak? Apa itu? Tahu nggak lagunya apa? Yang mana? Bila roh Allah ada di dalam Bukan kemari, tetapi nana. Bila Waktu Daud menang, itu lagunya kan? bukan Sesuai dengan lagu. kemari, bukan kemari. Boba. Itu pahanya loh, itu pahanya. Di iniin, aduh ya salam, dikesek. ngajak adu mekanik dia, belum tahu kita udah mistik. Aduh. Ini ada Kita udah nih, basic saya uploading punya ini. saudara ini, Masya Allah, Bang Glenn. Pak Budiman ini, Masya Allah ini. Sebentar lagi mau syahadat ya Pak Budiman ya. Selamat pagi Pak Budiman. Di toko. Oh, selamat pagi untuk bersahabat. Pak Budiman.
Yesus tidak pernah tergantikan, mau konsekuensinya neraka mau surga, nggak pernah tergantikan bagi saya. Makin lama makin hancur leburnya aku tengok Pak Budiman. Nah, itu konsekuensinya itu mengikuti Yesus itu mau ke neraka kek, mau ke surga kek, nggak pernah tergantikan, nggak bisa. Oh, jadi walaupun Apapun dibawa ke neraka ikut konsekuensinya. aja gitu. Hah? Walaupun bawa ke neraka ikut aja. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waduh. Iya. Di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen, Pak Budiman? Di Yohanes 14 ayat 6. Buka dulu. Ada itu di Yohanes 14 ayat 6. Ya buka lah Pak Budiman. Kok jadi aku lagi yang buka? Kamu yang nanya. Kamu yang nanya. Potong sudah tuh, nah, ayamnya. Potong aja ke sini biar kita makan masing-masing. Yohanes 14:6 jalan kebenaran dan Yohanes hidup. 14 ayat 6. Sama Yohanes 14 ayat 2. Keselamatannya di mana? Di situ di 14 ayat 6 kata keselamatan dari di mana? Hah? Akulah juru selamat dan kebenaran dan kehidupan. di rumah, Tidak ada yang janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, terus Yohanes 14 ayat 6. Akulah Kata keselamatannya di mana? tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus. Mana kalau keselamatan untuk bangsa Israel tuh untuk Kristen tuh mana? Itu kalau kau bilang kalau kamu lari ke untuk Kristen itu, ya lari nanti ke Markus 16 ayat 15. Beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Kok Itu Keselamatannya Markus di mana? 16 itu tambahan. Kata-kata keselamatan dari mana? Di 14 Sekarang ayat kamu 6 udah itu di mana ada sekarang saya keselamatan? tanya dulu. Oke, jangan bertanya. Sekarang saya tanya balik dulu. Saya tanya dulu, jawab dulu pertanyaan saya, nggak usah nanya dulu. Di 14 ayat 6 itu mana kata keselamatan dari situ? Coba. Ada kata keselamatan di mana di situ? Klakson, update. Jangan ngarang-ngarang aja kerja kau. Tidak ada yang bisa nyampe ke Bapak tanpa melalui aku. Di mana selamat itu ada kata selamat di situ mana? Selamat potong bebek selamat itu ada nggak di situ? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada bisa nyampe ke Bapak tanpa melalui aku. Di situ. Mana keselamatan di situ? Di situ udah ada jalan kebenaran dan kehidupan. Udah ternyata. Ya, selamatnya di mana? Sekarang saya tanya dulu kamu udah menemukan Jangan jalan tanya dulu, lurus saya belum? tanya selamatnya ada atau tidak. Jawab dulu. Kamu udah menemukan jalan lurus Tidak, belum? masak mana-mana dulu. Selamatnya ada atau tidak? Weh, pasang motor dulu kau. Selamatnya ada atau tidak? Kau selalu lari kau tua bangga. Ya. Kamu udah Pertanyaan menemukan saya. jalan lurus belum? Pertanyaan saya, keselamatan ada atau tidak? Pertanyaan saya Jawab. balik. Jangan kamu hanya bertanya. Nanya Pertanyaan saya balik, balik. Kamu udah menemukan jalan lurus Tanya belum? jawab, bukan tanya lagi. Kau bisa diskusi nggak? Bisa. Ya udah, jawab pertanyaan saya. Kamu jawab dulu. Kamu udah Pertanyaan menemukan jalan saya lurus jawab belum? dulu. Saya nanya duluan, kenapa kau nanya lagi? Jawab dulu. Udah aku jawab tadi. Kamu jangan ini. Apa ada mana kata keselamatan gitu? Ada nggak? Udah aku jawab. Udah aku Mana? jawab. Bapak selamat di situ nggak ada, ngarang-ngarang aja ini Udah aku jawab. Betul tidak? Pemahaman saya itu juga adalah keselamatan. Pemahaman Itu bukan, saya kan nanya pemahaman, saya nanya tertulis. Pemahaman itu beda-beda. Kamu jangan bertanya doang. Kamu sudah Jawab dulu, menemukan ada jalan atau lurus tidak? belum? Jawab dulu, ada atau tidak? Kamu sudah menemukan jalan lurus belum? Jawab. Ada atau tidak? Nora, kasih gua host.
Ada atau Kamu tidak? sudah Apain menemukan aku jalan ngasih ke lurusnya. host? Aku hostnya. Kasih aku mau Moderator gitu ah. Bikin Bilang host, kasih aku host. Ya bukan aku sendiri kau. Enggak Pak Ada nggak Budiman. selamat? Ada Kau nggak jawab kata aja selamat lah di Pak situ? Budiman. Ada Kan atau udah aku tidak? jawab. Udah aku jawab. Apa? Kau nggak menjawab itu, kau ngeles. Itu bukan menjawab, itu ngeles namanya. Itu kan menurut kamu. Bukan menurut saya menanya ada tertulis atau tidak. Bukan pemahaman. Beda Bukan tertulis, mengenai beda pemahaman. Bukan mengenai tentang tertulis atau tidak. Itu merusak Tidak bisa, keselamatan. karena kau Jelas. membawa ayat. Gini loh, kau membawa ayat. Berarti yang Itu ayat dari kitab saya. Apa keberatannya dari kamu? Kebarannya karena itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Terus Indonesia kamu itu tidak ada kata selamat. Kenapa kau menggunakan kata selamat di situ? Saya keberatan. berarti apa keberatannya kamu? Apa kamu apa? Itu bukan Alkitabmu. Keberatan Itu saya di situ tidak ada kata keselamatan. Kau bohong di sini. Itu keberatan dasar saya. kamu. Dasar kamu keberatan dari mana? Dasar kamu keberatan dari mana? Coba. Coba baca baik-baik Keselamatan ada lah atau Pak tidak? Budiman. Aku Ada atau tidak? akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan Ada itu apa seorang itu? pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana dibilang dikatakan selamat? Selamat untuk kepada Bapa. Itu kan arahnya menuju ke sana. Hanya jalan kebenaran. Kebenaran. Iya, selamat untuk kepada Bapa. Itu kan merujuk kata-kata itu kan merujuk. Gini aja Glenn Daniel, kamu belajar bahasa Indonesia dulu. Nanti kamu kurendahkan di sini. Ayo, kita mau bahasa Indonesia, ayo. Belajar. Sekarang begini. Ini secara gramatikal jelas atau tidak? Ayo kita ngomong bahasa Indonesia. Secara gramatikal ini jelas atau tidak? Belajar kamu bahasa Indonesia. Aduh, Jawab dulu monyet. Pas suruh saya belajar. Berapa penonton ini? Secara gramatikal. Berapa penonton ini? Secara gramatikal. Diam kau. Secara gramatikal ini jelas atau tidak? Jawab. Secara gramatikal ayat ini jelas atau tidak? Jawab. Gak usah ngoceh-ngoceh kau tua bangga. Nah, secara gramatikal ini ayat jelas atau tidak? Nggak jelas paman. Jelas dong. Apalagi baru penafsiran dan pemahaman. Kalau tidak jelas ini jelas. Oh iya, kalau bahasa Indonesia memang jelas di sini. Di bahasa Di sini Inggrisnya tidak tertulis selamat, gitu loh. Says to him, Jesus, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father if not by me. Oke, nggak ada kata selamat dalam bahasa Inggris juga. Ya. Nambahin aja nih Pak Budi, baca 2 Petrus 1 nomor 20. Hey hodos kai, hey hodos the way. Oke, dan aletheia, kebenaran. Kai and zoe, the life. Mana selamat di situ? Apa ngomong? Ngomong apa dia? Ngomong monyet dia ya? Enggak. Bahasa kau lah borjong. Makin lama makin lain kali Pak Budiman ini. Iya, karena dia yang mancing. Tadi yang monyet. Kau nggak mau jawab pertanyaan saya, mau monyet kau di sini. Ya. Kau monyet. Kalau diskusi nggak mau ngomong itu binatang. Kau binatang. Aku ini monkey. Kau bilang apa? Diam kau, diam. Udah turun kau. Kau bilang aku monkey gitu. Nggak ada kuda kau di atas. Keturunan lonte begitu emang. Tahu kitabnya sendiri. Aku bingung loh sama teman-teman Kristen ini, kenapa kok kitabnya ditambah-tambahin aja. Padahal di 2 Petrus 1 udah jelas. 2 Petrus 1 nomor 20. Nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tuh, ditambah-tambahin pula. Ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau disampaikan Bang, silakan. Ya, aku ada aku sampaikan host. Ya. Aku mau bertanya soal tentang Kristen ini host.
Sejak kapan Tuhan itu bisa dilahirkan gitu loh, Host? Kok bisa gitu loh? Kristennya enggak ada. Enggak. Jadi Tuhan itu sejak kapan bisa dilahirkan? Sementara Yesus itu sama Nabi itu jauh jaraknya gitu loh. Sejak kapan itu? Aku sebenarnya tuh dengar yang abang yang barusan itu jengkel juga aku di bawah kan. Sejak kapan Tuhan itu dilahirkan? Sejak kapan Yesus itu lebih tua daripada Maryam, sedangkan dia keluarnya dari perut Maryam, seperti itu loh. Coba jelaskan konsepnya itu, Kak. Aku perlu tahu juga gitu loh. Kita nggak berhak untuk menjelaskan ya, Bang. Bagaimana menjelaskan kalau kita udah tinggalin itu? Saya tinggalin itu karena itu masuk akal. Jadi ngapain saya jelaskan sesuatu yang nggak masuk akal? Ya enggak naikkan orang Kristen tadi abangku. Yang barusan, yang abang barusan itu. Itu sampah, ngapain naikin? Kalau orang mau diskusi itu ditanya mau, nggak mau ditanya kok. Mulai diskusi itu nggak mau ditanya. Iya, aku mau ngomong sama abang yang tadi itu loh, yang diturunkan barusan. Nanti abang DM aja ya bang ya. Abang nanti DM aja ya bang ya. Nanti abang buka koma. Kenapa suka kali ngomong sama sampah? Iya, itulah bang. Emang Bukan takut, kami dilarang berhujah dengan orang bodoh. Ya, kau udah termasuk bodoh. Jadi pada kami berdosa, mendingan kau kukik. Paham? Apa nih kita sapa dulu. Mansorka, selamat pagi, selamat bergabung. Dari Kristen apa dari Hindu, dari Buddha, Konghucu atau dari Kejawen? Silakan. Mansorka. Halo. Aduh. Adinda Anissa. Nih Muslim kayaknya dia nih. Halo, selamat pagi. Adinda Anissa. Ya salam. Nggak bisa berkata-kata. Nggak ada suaranya, Bun. Turunin aja kalau nggak ada suaranya mah. Sama aku masih loading dia. Juga masih loading. Wah, Ayam. ngantuk aku betul ya. Bangun jam berapa tadi itu? Jam 3:30. Saya bangun jam 3 tadi. Cuma tidur sejam setengah. Wow. Dia lagi. Pagi, gimana? Yang nggak gimana daripada jadi dosa, makanya mendingan diturunin dulu Pak. Iya. Karena Oh di atas masa ngomong kalau nggak apa-apa. Kadang ada gini ngomong juga, nggak ada isinya. juga ngomongnya nggak jelas. Diam kau. Kenapa Diam kau. Ketawa, udah bodoh ketawa. Dan menertawakan kebodohannya dia. Jadi di privat ya. Iya, orang naik diskusi tapi nggak mau ditanya, lucu. Jadi dia nawaitunya naik, niatnya itu naik buat apa?
Pagi-pagi udah bikin naik darah turun tai aja orang. Iya, kalau dia mau mendengar penjelasan dan dia mau diskusi dengan baik, kita jelaskan dengan baik kok. Tapi kalau dia udah niatnya naik jelek, ngapain kita jelaskan? Kita menjelaskan pada orang yang mau mendengar, bukan orang yang mau menghujat. Aduh, kalau dibilang Nora ngantuk, betul Nora memang ngantuk. Dari jam 4. Aduh. Inilah gak enaknya kalau jadi host ya. Standby kita nih. Kayak nungguin kuburan. Iya. Aku aja nggak tahu malam aku buka koma, ya kan? Tidur ngorok, gua lagi asik debat kok ngungkat. Sakit udah mau di mute gak bisa lo host. Gua ketiduran beneran Bang Leandro. Ada outfitnya padahal ya, ada outfitnya ya. Umur cuma ente doang yang ngorok pakai soundcard. Aduh. Ada outfitnya berapa orang sih? 2-3 itu malam. Satu, cuman diskusinya lagi enak. Lagi berdua lagi enak diskusi sama Bang Feli, bukan. Aku nggak rungkatin loh, beneran. Ya karena TikTok sudah mendengar suara yang mengganggu. Dikiranya lagi di jalan, padahal dikira suara kenapa, padahal suara ngorok ya kan? Suara kenapa? Lagian. Tunggu dulu ya, sebentar. Saya mau menyapa ini deh. Saya mau menyapa. Sebentar. Saya open kamera dulu. Sebentar ya, sebentar izin. Aduh. Saya mau menyapa ini ya. Ini nih. Saya mau menyapa YouTube yang menonton di YouTube-nya Bang Zuma ya. Saya lihat typingan mereka dari tadi saya ketawa loh. Ini. Apa katanya nih ya? Satu-satunya jalan kian santang ini. Satu-satunya jalan keselamatan dalam Kristen itu Tuhannya harus orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penonton yang ada di YouTube-nya Bang Zuma, Masya Allah ya. Padahal Oten tidak ada naik, Masya Allah masih setia mereka nonton. Saya masih lucu-lucu. Wah. Saya masih lucu-lucu kali loh. Makin nyebar dong saya suka ngata-ngatain. Ini dari apa ya? Tuhan dalam Kristen itu harus orang. Terus nih. Bang Santo kayaknya cinta banget sama hari ini Amina Pesunda ngefans-nya. Kata mereka ya imani aja. Kalau bukan orang itu Tuhan dalam Kristen. Satu-satunya jalan keselamatan dalam Kristen itu Tuhannya harus orang. Ngantuk tidur loh. Sekarang baca mereka punya apa nih? Iku loh bibin seng mureng-mureng nah ini apa bahasa apa nih? Udah alot ya lidahnya kaku si Opung. Apa juga tuh YouTube-nya Natalia Iriani disapa. Ya Natalia Iriani ya buat yang ada di YouTube-nya Natalia Iriani. Disapa dulu ya. Baik pada memang lucu-lucu pun. Iya. bagi ibu dua bapak ini dua yang ada di Bang Zuma ya. Masya Allah ya. Thank you semua yang di YouTube-nya Bang Zuma. Jangan lupa saling follow saling apa ya? Subscribe dan share.
Subscribe. Subscribe. Terus oke. Subscribe. Kita lihat lagi ya, siapa yang live ya. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Natalia Iriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa harus nyembah jalan? Ini lucu-lucu juga nih. Pastikan sudah dan tetaplah semua nabi pasti akan bilang akulah jalan menuju Tuhan, tapi sekedarnya nabi, ya betul. Tidak akan sampai ke Allah kalau tidak melalui aku, berarti dia menyatakan dia seorang utusan, ya betul. Top Marco Top. Ya, assalamualaikum untuk apa ya yang menonton di YouTube-nya Natalia Iriani. Masya Allah. Ini naik bot ini apa sih? Oh, apanya ya? Bisa nggak sih kita di subscribe dulu sebelum punya channel YouTube, boleh nggak sih? Hah? Aneh-aneh aja Gimana loh. itu? Ya, masa nggak boleh pakai gaya oten gue dibalik-balikin. Anak lebih tua dari emak gitu ya maksudnya ya? Ya, something Iya. like that lah. BTW Mbak Iriani, kok saya ketik nama saya di Google munculnya YouTube antum terus? Oh, bagus dong. Bagus. Berarti sudah terdaftar resmi di YouTube saya. Ya, sebagai apa ya? Sebagai Ada lagi di apa? YouTube-nya Pak Desugi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kadang lucu-lucu loh membaca komentar. bikin di FTV boleh tuh, bikin FTV tuh, anakku adalah Tuhanku. Janganlah. Di YouTube-nya Pak Desugi, apa nama YouTube-nya Pak Desugi nih? Sugi Kristologi. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, semoga selalu sehat ya. Terus, mana lagi ya? Di YouTube-nya siapa nih? Siapa nih channelnya nih? Sahabat Bang Juma bukan? Bukan, Al Alif Channel. Ustadz Alif Ustadz ya? Alif. Iya, Ustadz Alif. Oh. Masya Allah. Assalamualaikum ya di channelnya Ustadz Alif. Salam satu ilah juga bun. Salam satu ilah bun, YouTube bun, kecil bun. Tapi nggak ada. Ada loh, aduh, mentang-mentang YouTubeku minimalis, paling kecil. Salam satu ilah, nggak dianggap guys. Nggak ada. Terus di YouTube-nya siapa ini? Ikhlas dunia akhirat ini ya? Oh ya, Ikhlas Dunia Akhirat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua penonton ya. Kadang lucu-lucu ya, semuanya pokoknya di channelnya Bang Zuma, di channelnya Natalia Iriani, di channelnya Ustadz Sugi, di channelnya Ikhlas Dunia Akhirat, channelnya Pak Desugi, Sugi Kristologi. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, dilapangkan rezeki, diberikan kesehatan, amin. 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 Assalamualaikum. Amin. Amin, amin. Salam. Mau ngomong sama Pak Glenn. Pak Glenn, Naon? ukuran berapa? 20 cm? Yang super red berapa harganya? 2,5 gak apa-apa. Ini apa sih Bang Temon ini? Enggak, Pak Glenn ini? WA ditarik. Gloria. Lagi ngomongin ikan. Gloria. Ya, kita sapa dulu. Izin teman-teman, ada Gloria di sini. Dari mana, Bang Gloria? Dari Islam, Kristen, Konghucu, Kristen, atau bro. dari? Oh iya, dari Kristen, bro. Ya, apa ya? Kristen. Diskusi ya. Saya mute ya. Iya, itu temanya cukup menarik itu, bro. Iya, temanya itu loh, bro. Ya silakan tanggapi, Bang. Iya. Kalau saya boleh menanggapi ya sedikit ya. Ya. Boleh saya tanggapi sedikit? Ya silahkan, Bang. Iya, kalian itu pakai produk kafir itu gimana itu ya?
Yang jelas-jelas berapa puluh juta orang terbantu. Aduh, noise siapa ini noise? Usman naik noise, aduh. Gimana itu bro? Maksudnya apa sih? Produk kafir katanya. Produk kafir, produk TikTok kafir. ini kan produk kafir ini bro. Kan nggak TikTok mengandung ini, bro. lemak babi bro, nggak apa-apa bro, nggak mengandung lemak babi, halal-halal aja, kenapa? Iya halal ya bro, nggak malu ya Halal, bro, bro. nggak malu. Oh enggak dong bro, yang malu itu bro ya, iya, yang malu itu bro ya, itu kalau Pakai udah jelas produknya kafir, dilarang-larang, nggak dibilang malu ya, haram, bro. tetap dimakan, itu baru Pakai bro. produknya kafir nggak malu ya bro. Oh enggak dong bro, kan, Agama ya bro. kan beli bro, kafir-kafir itu saya bayar bro. Nggak malu ya bro. Bro, Udah, sekarang kafir-kafir itu begini saya aja. bayar bro. Ya Dia ampun. nggak Padahal boleh lagi. berapa juta Kau orang jangan terbantu produknya kafir bro. Kau Kau buat apaan kalau nggak dijual? Kau jangan lagi ngitung-ngitung ya. Kau jangan lagi ngitung-ngitung. Ini Kau jangan sesuai lagi dengan ngitung-ngitung. temanya bro. Yang masuk itu kan orangnya bukan produknya, gimana sih? Kok Nggak punya malu ya bro. Bro, pertanyaan gile saya. Lundro, gile Lundro. TikTok ini punya produk siapa bro? TikToknya ini nggak mengandung lemak babi bro, haramnya di mana bro? Biasa aja kali bro, biasa aja kali. Nggak mengandung lemak babi guys, nggak mengandung lemak babi, biasa aja. Nggak apa-apa, masalahnya di mana? Udahlah, ke tema aja. Kafir musyrik itu sama dengan neraka. Gimana tuh? Ngeri kali tuh, ngeri. Ngeri gimana? Tapi dia ngerasa kafir emang dia gitu. Oh, ngerasa berarti dia. Sadar. Ngerasa kafir berarti dia ya. Ngerasa dia. Berarti Ya, penyembah lanjut tir. Lanjut tir. Penyembah apa? Kenapa dia kepanasan ya? Kafir itu kan dari bahasa Arab kan? Dia kan bahasa Yunani. Dia sadar diri. Jarang-jarang Oten naik sadar diri. berarti, Jarang-jarang. Jarang-jarang. Jarang-jarang nih. Harus Udah mulai dipelihara jujur. ini. Jujurnya udah Dibudidayakan ada, ini. jujurnya udah ada, ya kan? Tinggal dipelihara. Tinggal di ini aja. Dilestarikan. Coba kita tanya sama Sutejo ya. Selamat pagi Mas Sutejo. Mas, Salam damai sejahtera, orang kafir salam masuk sehat neraka, sampean mau masuk neraka, Mas? Yang mbok malu jadi manusia itu Salam malu. sehat. Nih, kalem. Lah, sampean kan Tuhannya uang. Pakai produknya orang kafir. Sabar. Ya, Loh, kok diturunin? Jangan diturunin. Kita harus melestarikan. Kita harus membudidayakan itu loh. Kita harus Sutejo membudidayakan itu. Sutejo kan Kristen ini. Oh, ada yang Kristen juga. Iya. Kalau saya Kristen apa saya pernah naik? Saya itu bukan Kristen, saya Terus itu apa? pengikut Yesus. Oh, bukan Kristen ya? Bukan. Kelihatan kok bang, mukanya petak. Lanjut Kak Natali. Bukan Kristen, Bang. Di KTP-nya bukan Kristen, Bang. Pengikut Yesus, KTP-nya masih belum jadi kemarin. Sutejo. Kamu pengikut Yesus nggak nikah, kenapa kamu menikah sampai 2 kali toh piye? Loh, Yesus Tuhan kok nikah itu piye ta ya beda ta ya. Yesus tidak boleh menikah tuh lebih dari 1 perempuan. Kenapa sampean tuh menikah 2 perempuan tuh? Gimana? Belajar wong sing justru kuwe ikut Yesus, kenapa kalau ndak ikut sama-sama manusia biasa ya ndak mau, jadi harus Bukan. Tuhan Tejo, yang Mas. Aku tuh nanya sama sampean. Kenapa sampean itu sempat poligami? Waduh. Ini kok geragas nemen torek poligami. Kok yo geragas rek tiba ere Oten iki rek geragas rek. Dia tuh punya 2 bojo. Waduh, loro bojone rek, loro rek. kok aduh Pak Haji kurang tengah. Artinya ya ngomong naon Lah ya Dua, istrinya dua. dibilang Tejo. Jadi istri pertamamu tuh kamu taruh di mana? ndak ada kalau sekarang sudah ndak ada. Istri saya cuma 1 di rumah. Ya, yang pertama itu kemana kamu taruh istri kamu? Ya ndak tahu sekarang di mana posisinya. Kamu tinggalkan begitu saja dia? Iya. Tapi katanya Yesus
mengajarkan ajaran kasih lo piye. Kamu bawa perempuan jadi istri kamu terus kamu tinggalkan begitu saja. Itu dulu Bu Haji. Beda sudah 5 tahun, 2 tahun yang lalu kok diceritakan sekarang itu loh. Tidak, begini loh, 2 tahun yang lalu kamu menikah sama yang perempuan. Kamu menikah itu di gereja apa enggak? Alah, malas aku bahas itu, kamu turun saja. Pantesan bojona minggat lakina glogok. Jangan gitulah, dia males loh bahas itu, dia sedih nanti, jangan gitulah. Kita Masalahnya begini, ini kan sedih dia, jangan gitulah. Mau Masalahnya ikut begini, jalan yang benar. dia nikah sama Sudah mau ikut perempuan jalan yang pertama. lurus. Terus berikutnya dia nikah lagi. Saya tanya, di dalam Kristen kan gak boleh menikah lebih dari 1 kali. Tapi dia memang punya 2 istri. Nah, ketika dia tahu gak boleh menikah lebih dari 1 perempuan, akhirnya perempuan yang pertama dia tinggalin begitu saja. Waduh. Kepriben iki Stejo. Piye to, Mas? Wis rambut. Piye to, Mas? Ojo lesu-lesu, Mas. Rambut itu kenceng. Aduh. Udah, wes nanti didengar bojonya, bininya dengar. Bahaya, ya. Ayo. Tafadol. Bahas itu yang berkualitas begitu loh. Mengapa kok sampai Sutejo kan tadi kau yang ngomong, Sutejo, katanya kamu pengikut Kristus. Sutejo, tadi kan kau yang ngomong pengikut Kristus. Kok tidak ada. Karena di situ kalau laki-laki disiapkan bidadari banyak, kalau perempuan dan disiapkan apa di situ? Bidadari lah. Kalau Ibu Haji disiapkan apa kalau di surganya Ibu Haji? Sutejo. Lo bidadari lo untuk laki-laki, masa perempuan kasih bidadari? Oh, sekarang saya tanya, pelayan itu ya, apakah itu harus laki-laki saja? Bele ke pelayan bidadari ke perempuan itu ya sama dengan di dunia itu. Begini apa Mas Sutejo, Ibu Haji mau jelaskan sama Mas Sutejo boleh? Nah, boleh. Oke, begini ya. Khusus perempuan. Oke, maksudnya di sana bidadari-bidadari itu adalah bidadari-bidadari itu tuh adalah pelayan-pelayan yang akan melayani kita, Sutejo. Contoh begini, Sutejo sekarang kan tidak sanggup nih membayar yang namanya pembantu karena Sutejo uangnya pas-pasan untuk kasih makan istri dengan anak. Nah, jadi kalau di surga nanti saya akan ada pelayan-pelayan yang secantik bidadari. Kayak contohnya, saya bilang sama suami saya kan, ayang, mama mau mamam. Langsung deh, tinggal tepuk tangan aja. Datang pelayan saya menyediakan makanan. Itu semuanya cantik-cantik kayak bidadari gitu loh, Tejo. Nah terus kalau ini kalau melayani secara dalamnya seperti hubungan keluarga. Jadi Sutejo. Jadi kalau laki-laki ada kok di situ. Apa sih kata-kata tali? Jadi begini Sutejo, ya. Saya kan dengan anak-anak saya, dengan suami saya akan berkumpul kembali juga, Sutejo. Ya ndak bisa tuh di situ kumpul kembali loh. Yang melayani bidadarinya taruh di mana itu? Bentar, Bun. Izin Bun, bentar, Bun. Ya, lanjut. Hei, Sutejo. Kalau bidadari sama Ibu Haji. Oh, saya anak haji. Ibu Haji lagi diem dulu. Anak haji mau ngomong sekarang. Ya, gini loh Pak Sutejo, bidadari itu tadi sudah dijelaskan Bunda Nora ya. Mereka itu pelayan-pelayan gitu. Jadi ya memang beda kelas, beda level ya. Kalau saya, Bunda Nora, Bang Temon, Bang Glenn, Bang Paul sini, kita ini senang kalau pelayan itu cantik-cantik, bersih-bersih, wangi-wangi, bersinar, au glowing gitu kan. Terus kalau buat istri-istri ini nggak usah bersedih, karena pelayan-pelayan yang cantik itu kecantikannya nggak akan sebanding dengan
wanita yang soleha. Wanita soleha di dunia, yaitu para istri, itu lebih cantik daripada bidadari di akhirat. Lebih cantik, lebih menarik bagi suaminya. Jadi kalau istrinya aja udah cantiknya, mana mau suami ngelirik-ngelirik yang lain, ya nggak mau lah. Gitu loh, nggak mau gitu. Jadi ya beda level, beda kelas. Yang gimana Bunda Natali? Yang gimana? Yang justru ya Bunda Nora ya, kita ini jangan sampai kita itu ternyata kita sudah berjuang ini ya di dunia, ternyata di akhirat dapat surga, surganya kepenuhan pesendal. Baru masuk udah ada pesendal duluan, itu ya gimana ya, bersera. Aduh, nggak mau aku, nggak mau, itu ngeri gitu loh. Kalau di surganya Kristen ya, di Bible itu ya kan, pemungut cukai dan perempuan sendal itu kan lebih dulu masuk kerajaan Tuhan. Itu mau ngapain pesendal duluan masuk, buat apa? Pesendal itu dinasnya ngeri loh. Kalau surganya orang Kristen itu tidak ada istilah pelakat. Pesendal disama-samain dengan malaikat, gila lu Ndro. Malaikat kok disama-samain dengan pesendal? Istilah nafsu-nafsuan Enggak ada. Seperti Enggak ada. Berarti waktu dulu Yesus pernah ngabarin. itu enggak ada di sini. Enggak ada ya. Berarti waktu Yesus ngomong. Kenapa surganya kok lain dengan surga saya ini, Ibu? Ya lain dong. Kalau surganya Islam itu penuh dengan bidadari. Mahal, berkelas. Kalau surganya di kita penuh dengan malaikat. Oh ya, sebentar. Ini katanya pesendalnya jadi malaikat, kayak malaikat nih, gimana pula pesendal kayak malaikat? Aduh, rendah sekali malaikatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Izin lanjut ya guruku. Matius 21 31. Ini kata Yesus ya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Aduh, mau ngapain perempuan sendal masuk kerajaan? Jelaskan itu surga, karena itu surga orang-orang yang begitu itu yang sudah jelek, yang sudah bertobat, yang sudah bertobat. Di mana di situ dikatakan bertobat? Namanya saja sundal. Di mana? Orang itu kalau sudah namanya sundal atau pemungut cukai itu orang yang jelek. Sebentar Sutejo, kalau ngomong disensor sendal. TikTok aja nggak sanggup dengar isi-isi Biblemu, disensor pesendal ya, jangan di. Iya, maksudnya gitu, orang yang jelek dang, orang yang banyak dosa begitu. Ini nggak ada tulisan mantan. Mulanya itu orang yang banyak dosa masuk surga duluan karena bertobat, terima Yesus. Nggak ada di situ bertobat, jangan ditambah-tambah. Coba tanya semua sama orang Kristen tuh begitu semua. Tanya sama orang Kristen. Bukan saya Tanya Yesus dong, kok tanya orang Kristen. Yesus bilangnya apa? Itu sebelum kamu ada semua itu konsep tulisan ini itu nggak ada tulisan mantan. Gini loh Bang, ini nggak ada tulisan mantan pesendal lo, nggak ada. Ini pesendalnya pesendal aja, nggak ada mantan pesendal, nggak ada. Jangan tipu-tipu lah. Kau jajal kalau membaca itu jangan setengah-setengah, semua coba kau baca yang benar. Di mana di situ katakan bertobat? Di mana coba? Ya karena di situ pemungut cukai dan orang bersundal itu loh yang pengaku pertama itu sampai itu membasuh kaki dengan minyak dengan rambut itu sampai dia mengaku, terus Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat di sini mana lagi. Mantan perempuan sendal masuk di sini mana kok malah ngerti kalau orang bersundal itu orang berdosa itu sudah ya ngerti. udah tahu Anak dosa, kecil udah tahu saja sendal, membaca itu sudah paham. Terus ngapain? Masa kamu membaca itu enggak terus paham? Ngapain? Saya paham ini perempuan sendal lebih dulu masuk dalam kerajaan Tuhan. Mau ngapain? Mau goyang-goyang apa dia duluan masuk sana? Mau guyang-guyang apa? Guyang dompet? Guyang apa? Guyang mengkengkeng? Guyang au-au? Ngapain? Mau ngapain perempuan sendal duluan masuk kerajaan Tuhan? Aduh ngeri. Kerajaan Tuhan atau apa itu? Ngeri. Itu kerajaan Tuhan atau sari black itu, sari hitam? Mau ngapain?
perempuan sendal tuh mau ngapain? Kalau bidadari udah jelas jadi pelayan, cantik-cantik, bersih-bersih, wangi, glowing, mempesona, au. Tapi ini buat apa perempuan sendal ini? Ini ngapain sih? Ih, baunya kayak apa perempuan sendal itu dipakai rame-rame rek, jenenge perempuan sendal yang mambu tala rek. Ya apa sih? Pak Haji ngerti tuh Pak Haji. Ngerinya Pak Haji, ngeri ya. Ngeri ta, Bibel ngeri. perempuan sendal rek. Yo apa Oh, mambu baru rek tahu, orang baru karuan. tahu. Itu menunjukkan imanmu itu enggak penting. Oh, enggak penting. Makanya saya Kita tanya itu kamu. di dunia ini harus melayani, di akhirat pun harus melayani, Ini enggak pelayanan pesendal di sana gimana akhirat? Pelayanan pesendalnya di akhirat gimana? Goyang Melayani baru. Yesus. Wih, ngeri banget Ustadz. Ya kan di Wahyu. Ah. Di Wahyu itu nanti Yesus kawin kan? Ya, Aduh, ngeri. Malah yang ngawur itu Lu kok namanya. ngawur? Cak, kasih ayatnya Kak Natali. Wahyu Yesus sudah. kawin, Yesus kawin. Perkawinan anak domba itu. Langsung data meluncur. Ya. Cantik-cantik gitu ya. Kenapa Masih. cantik-cantik? Kenapa cantik-cantik? Bukan pesendal. Enggak secantik hatinya itu sebenarnya apa rupanya itu harus dari perangkat. Oke. Ini nih. Au. Belum buka kamera ya. Aku ya au aja dulu aku. Nih. Oke. Wahyu 19:7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siapa? Perkawinan anak domba. Pesundal. Oh, jadi ini gunanya dia di sana. Aduh ngeri. Oh, Ngeri banget. Ngeri. Ngeri izin Ngeri banget. izin turun ngeri izin turun Bahaya. aja. Ini terlalu dewasa. Bang Kok gini ya Temon, Bibelnya? gila lu Ndro, Bang Temon kayak gak Ngeri, tahu aja Bang Temon ini. Ini gimana Baru tahu ini? isinya. Sutejo. Jelaskan Tejo. Sutejo, gimana nih? saya sudah bilang itu suatu gambaran paribasan. Kalau yang mempelelakan Kalau memalukan gambaran. gambaran. Itu namanya gambaran. Comot-comot kologi ngono. Aduh parah ini. Aja ngisin-ngisini wong Jawa ra. Lek maca iki dipahami. Saya Masa paham. keluar saja banyak yang Perkawinan, paham. bentar. Kalau Jawa ini kok ditulis nggak paham. perkawinan, pasti pikiran saya tentang perkawinan dong. Masa saya mikirin ayam goreng kan nggak mungkin. Kalau di sini ditulis Tahu perkawinan anak itu, domba, kamu ya maksudnya itu tahu. apa? Bacaan Maksudnya itu apa? tahu, cuma kamu Apa maksudnya pura-pura perkawinan nggak apa? tahu. Apa maksudnya perkawinan apa? Jangan Apa maksud perkawinan? gitu. Coba dicek di KBBI apa itu perkawinan? Perkawinan artinya apa? Iya. Ayo dicek, kita cek ya. Ayo cek. Kita cek. Kalau keluar sepak bola, saya minum oli samping lah. Kawin, kamus besar bahasa Indonesia ya. Kawin itu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin. Melakukan hubungan kelamin, berkelamin, bersetubuh. Aduh. Binatang apa? Ngeri. Ngeri lah. Banget. Ini gimana? Paling nggak bisa temen tuh kalau denger yang kayak gini Pak Haji, paling nggak bisa. Gaya lu Temon, Bang Temon nih gaya aja. Paling nggak bisa, terlalu polos. Iki binatang apa wong ya? Aduh, Bang Sutejo gimana dong? Ini kawin melakukan hubungan kelamin. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Aduh. Maksudnya Sutejo itu apa? Kelamin rohani. Apalagi kelamin rohani. Kelamin rohani. Emang gimana kalau Tejo, emang enek kelamin rohani? Jo, wes sakarepmu piye lek mau ngartekne. Yang penting tujuannya bukan itu kata kami Pak. Pas Tejo bukan kata kami, kata Bibel Bapak itu tolong jelaskan. Iya, Perkawinan itu apa? karena dari asal mulanya itu Bapak pemikiran menerjemahkan di situ, tafsirannya di situ, akhirnya Yang jadi benernya berarti apa? Yang itu. benernya apa perkawinan itu main sepak bola?
Itu Yang kalau benar menurut apa? people atau menurut kekristenan, dia tafsirannya itu tidak begitu. Terus gimana? Datanya Terus gimana? gimana kalau tidak Karena begitu? tafsiran-tafsiran itu ada yang negatif, ada yang positif. Kalau dibuat negatif, semua yang tertulis itu ya Terus jadi negatif semua. Terus ini positifnya gimana? Positifnya gimana? Coba Perkawinan. Yang Positifnya gimana, coba? positifnya Soal itu perkawinan jadi itu positif ada coba gimana? orang yang Dulu, percaya. coba biar dia jelasin. Tidak Silakan. percaya, mau dijelasin pun karena tidak percaya tetap jadi negatif, Pak. Tidak bisa. Apa yang mengimani yang tidak tertulis? Aneh-aneh aja. Karena sudah jelas tidak percaya, Tuhannya pun berbeda, wong sedangkan surganya saja tadi so berbeda dari awal. Bahas kawin kok malah Tuhannya beda gimana sih? Iya, betul, Pak. Kita lagi bahas kawin. Bidadari. Surga kita berbeda. Kalau Nah, surganya berarti Islam ada Tuhannya itu ya bidadari. berbeda. Di surgamu ada sundal, kawin sama Yesus. Kan gitu. Itu bedanya. Itu namanya penghinaan. Ya penghinaan itu tertulis di dalam Itu bukan kitabmu. menandakan Anak orang domba itu siapa? Anak domba siapa? Anak domba di situ. Anak domba siapa? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Siapa anak domba di situ? Jadi mengarang-arang. Ngarang. Orang itu tertulis dalam kitabmu kok ngarang. Lah itu kalau mau ditulis anak domba apa di situ ditulis itu Yesus kan ya ndak itu Nah, kan jadi siapa anak domba? Yo, malah saya bilang tadi tergantung yang mengimaninya di arah. Oh, yang tergantung. Iya benar, yang tergantung Yesus, benar. Loh. Ya, benar itu, benar itu. Benar yang tergantung Yesus. Itu tertulis di situ mana? Mau semuanya itu masih dalam peribahasan tergantung orang yang mencernanya. Masa anak domba pakai kain lenan halus berkilau-kilau, aneh-aneh aja kau ini. Nah itu kan ditulis begitu. Lah terus kalau kita yang mengumpamakan lain dengan Bapak, ya itu hak saya. Hak Bapak. Iya, memang Kristen itu bebas berasumsi. Itu hak Bapak. Kristen bebas berasumsi. asumsinya Ya, kita itu- tahu. Kalau kita punya satu pertanyaan lalu kita tanyakan kepada 10 orang Kristen akan mendapat jawaban 11 yang berbeda-beda. Itu udah Ya enggak, wajar. kalau kepada orang Kristen kepada orang Kristen jawabannya satu, tapi kalau kepada Apa? Mana ada? Ada yang Iya, mengatakan berbeda. itu Yesus, ada yang mengatakan malaikat. Nah ini menurutmu siapa itu? coba belajar dulu di tahapan iman yang paling tinggi, Bapak itu. Kalau iman Islam yang paling tinggi itu apa tuh namanya? Sehingga Ngelantur. melihat itu bukan dari kacamata Lawang kita muda kan, tapi tak- dari hati, dari pikiran yang jernih, yang dinamakan apa itu makrifat itu coba dipandang secara Makrifat itu. apa? Nah, ini semuanya Meripat musuh bahasa tejo, meripat musuh tijo. Iki lo ndelok niki lo meripat kulo ndelok niki. Orang jelas-jelas di situ dikatakan Tuhan. perkawinan anak domba diartikan lain. Loh, Memang Kristen ini perkawinan selalu domba, salah lihat. Melihat roti perkawinan dibilang anak daging. domba. Lah, Bapak Melihat artinya anggur dibilang perkawinan darah. Kan Yesus salah kaprah Kristus. semua memang Itu Kristen tidak ini. tertulis. Mana tulisannya Yesus Kristus di situ? Di situ tulisannya anak domba. Kamu nggak tahu Lah iya, anak domba anak itu domba siapa? siapa? Kamu nggak tahu ya? Anak domba itu saya tadi katakan. Yang mengartikan Bapak pasti lain. Lah iya, kalau kamu siapa? Saya tanya kamu siapa? Kalau menurut saya itu Yesus, menurutmu siapa? Ya wis. Nah, siapa? Kalau menurut Bapak Yesus mengapa kok ditulis di situ? Lah, aku nanya kamu menurutmu siapa, Dul? Ditanya Mas Tejo. muter-muter kayak anjing mengejar ekornya sendiri. Dijawab Mas Tejo, anak domba itu Dijawab siapa? aja, menurutmu siapa? Anak domba di Wahyu itu kan penglihatannya Rasul. Saya bukan Jadi tanya siapa? penglihatan, itu siapa? Saya belum belajar di situ. Saya enggak tahu. Kalau belum belajar ngapain kau bantah? Lola sampan gawe analogi sendiri kok. Coba anak domba di situ siapa? Nanti saya cari tahu di pendeta saya nanti. Coba lu. Yohanes 1 tuh, ayat baca. 29 siapa anak domba di situ? Tuh baca Pak, baca Mas Tejo. Baca tuh. Yesus merupakan anak domba. Masih juga ngeyel. Jadi Yesus kawin sama pelicir. Kenapa kau heran apa? Malu.
Ya Waduh, salah. gak bahaya tai kurek, gak melo aku rek ngeri banget guys. Waduh. Ngeri kawan. Tuh Ngeri Stejo banget. tuh baca tuh Yesus anak domba tuh. Kok diam? Yesus kawin. Pada keesokan harinya Yohanes melihat datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Loh, anak domba ini Yesus. Aduh. Gimana Nih, Stejo? ulangi. Yesus merupakan anak domba yang disediakan Allah untuk Aduh. korban. Aduh, anak domba. Anak domba kawin kan? Yesus kawin kan Banyak ternyata. itu. Kok ngeri banget Orang ya? bodoh aja yang nggak ngerti kalau anak domba di situ Yesus. Mingkem sekarang dia mingkem. Pasti jawabannya itu beda konteks atau enggak itu jawabannya apa ya? Saya lagi mikirin jadi apa. Satu lagi karena tadi orang-orang Kristen ini sering menanyakan atau sering heran di surga Islam ada bidadari. Ya Tuhan memberi bidadari, mereka heran. Tapi mereka kenapa nggak heran Tuhannya minta cewek? Pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Sutejo. Itu saya sudah dengar ajaran kamu itu sudah lama. Saya itu dari Saya situ. udah lama gimana? Itu di dalam kitab Bilangan Sampai 31 itu Abu Bakar ayat Basir mulai sejarah Bilangan 31, gak usah kemana-mana, kita masuk itu pembahasan. semuanya itu saya sudah dengar Bilangan ajaran 31 ayat 17 Iya, sampai asal mulan 40. seperti itu. Tuhanmu minta cewek tidak perawan ada kedamaian. 32 orang. Pertanyaan Banyak yang saya, keluar. pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang Coba. memberi cewek? Kalau ajarannya itu betul, Malah ajarannya itu adem, terocos kemana-mana, ditanya membangun. baik-baik. Enggak Di dalam- begitu ajarannya. Udah turunin lah. Oh, nerocos kemana-mana nih, nggak jelas nih ya, entah. Di Islam kita akui Tuhan memberi bidadari. Di Kristen Tuhan minta cewek 32 orang perawan. Kau pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang memberi cewek? Itu pertanyaan saya. Jawab. Kalau saya di surga itu saya tidak minta cewek maupun bidadari. Saya nggak nanya itu, saya tanya Tuhan. Tuhanku memberi cewek, Tuhanmu minta cewek. Kau pilih yang mana? Silakan jawab Stejo. Tuhanku memberi cewek, Tuhanmu minta cewek. Kau pilih yang mana? Tuhan yang mana sekarang? Saya tetap tidak memilih dengan cara seperti itu. Karena tertulis di dalam kitabmu, kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40, kau baca baik-baik. Di situ Tuhan minta cewek perawan 32 orang. Nah, Berarti saya itu bukan Tuhanku. Saya oh sudah berarti tahu. bukan Tuhanmu. Wah, keren, Waduh. keren, bukan Tuhan ya. Bagus. Bahaya ini, bahaya ini. Bahaya ini. Kita kan Bahaya ini Tuhannya mencari. minta cewek, gak diakui. Karena di situ banyak itu akan nanti muncul Tuhan-Tuhan palsu. Jadi Oh itu kita Tuhan palsu, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus Tuhan palsu. Iya, lihat dari yang katanya. yang mana? Iya, katanya. Musa yang mana? Parah. Malu dia, Berarti malu. palsu. Tuhannya minta cewek, malu dia. Itu aslinya itu enggak begitu aslinya. Yang aslinya ada badaknya, benar. Ya, lanjut lah. Iya benar. Jadi kita harus Bener katanya. Benar katanya, benar. Yang asli ada badaknya. Udah dilayanin situ Mbak Natali, nggak jelas orang ini. Tuhannya Iya, sendiri Ustaz. dibilang palsu Ada gimana sih? badaknya. Tuhannya sendiri dibilang palsu, ada badaknya lagi katanya. Ada Aduh. badaknya. Ada. Semangat Kok Mas bisa gini ya? Tejo. Kok Ini bisa gejala gini ya awalnya otaknya? gimana gitu ya dia ya? Enggak, kerangka berpikirnya gimana kok bisa kayak gini Pak awalnya Pak? Apakah ada mual-mual dulu atau gimana Pak bisa kayak gini? karena terlalu sabar itu untuk menangani kalian. Terlalu botol Bapak tuh. Bukan terlalu sabar, terlalu botol. Terlalu botol. Aduh Pak, kamu yang kamu kuasai Yang apa sih asli Pak? ada badak. Itu kalau saya tunjukkan Tuhan poligami janda-janda mandul terus gimana pula dia ya? Itu Tuhan palsu itu. Loh? Masa Tuhan kok palsu? orang Yahudi dibilang Tuhan palsu? Iya, yang di Yesaya 54 tuh Tuhan poligami janda-janda mandul tuh gimana tuh? Tuhan palsu? Waduh. Waduh. Parah ini, parah ini, parah. Parah. Natali kena. Parah.
Gimana? Tuhannya sendiri dibilang palsu. Apalagi Tuhannya Islam. Belum lagi kutunjukkan nanti Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum tuh. Waduh. Mana itu? Waduh. Agak parah itu. Wah, Jadi udah bilang nggak bisa palsu semua nafas tuh. tuh. Atur nuhun. Nggak bisa nafas tuh. Waduh. Atur nuhun Kak Titi. Lu mana Kak Natali tadi? Kena Ustad. Udah aku yang digedein yang nampilin data deh. Nggak apa-apa, Bang Glenn. Itu tuh Kak Natali siapa momotnya Boleh, tuh? boleh tampilin data itu Bang Paul. Yesaya 54 tuh, Tuhan poligami janda-janda mandul tuh. Iya, saya 54. Iya. Ya. Saya 54 berapa? Dari Ustaz? 1 sampai 5. Iya. Siap. Ada momot lagi nih. Pak Haji, Bang Paul. Nggak ada, cuman Bang Glenn doang. Pak Glenn, itu Kak Natali naikin dulu. Nah. Itu dibesarin itu Bang Paul. Nggak mau. Nah. Bersorak-sorailah terus itu coba. Bersorak-sorailah, hai si mandul. Si mundul lah. Yang tidak pernah melahirkan. Nah, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Waduh. Ayat 5 langsung, ayat 5. Siapa suaminya? Ayat 5. Siapa ya? Aduh, Ayat siapa? 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Aduh. Waduh. Bahaya kayak kira. Kristen menolak poligami. Iya, Tuhannya poligami janda-janda mandul. Suamimu ialah dia. Aduh, dia. Pegangan Sutejo, pegangan. Sudah, surat kita pegangan, aman. Silakan sepuasnya. Iya, itu di belakang. Semua argumen Anda silahkan keluarkan. Bukan argumen, itu tertulis seperti itu. Saya nggak berani nafsir. Lah mau tak bacain dari sini? Mau? Nih. Nggak dibacain dari ayat 1, dari ayat 1 itu. Kalau kita dibilang nafsir coba. Iya. Baca di ayat 1. Bener nggak itu? Nggak ada tafsir. Ya, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Gembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ya, lapangkanlah tempat kemahmu, ya, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, janganlah tali-tali kemahmu. Pancangkanlah kokoh patok-patokmu. 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, akan mendiami kota-kota sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu kerajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia sebut Allah seluruh bumi. Ya salam. Tuh kan, nggak ada tafsir ya. Tuhan poligami janda-janda mandul. Ya salam. Tapi Bang Paul tanya dulu ke si Sutejo, apa bedanya tafsir sama membaca? Silakan. Silakan Pak Sutejo, apa artinya menafsir dan membaca?
Apa tolak ukurnya Takutnya gitu dia loh. Menafsir itu apa yang tertulis di dalam Alkitab itu ditafsir sendiri dengan apa yang tidak tertulis. Nah, kita nafsir enggak tadi itu? Contohnya saja di Al-Quran tidak ada yang menyebutkan ayat. Itu dulu, jangan kemana-mana dulu. Itu loh, itu nafsir enggak tadi itu? Kalau sembahyang itu memakai wah, nah terus ditafsirkan begitu, padahal tidak tertulis. Nah begitu. Nah itu gimana itu Tuhan poligami janda mandul tuh? Itu nafsir enggak tuh? Kalau tafsiran saya loh ini. Tuh, malah kau yang nafsir. Kau yang menafsir. Makanya belum tentu menafsir. benar apa yang tertafsirkan. Kalau yang tertulis itu malah benar. Kan benar kan kata teman juga Yang kan. tertulis itu kelihatan benar, kan? memang tertulis begitu. Cuma menurut pandangan saya itu Kau menceritakan. menafsir itu bukan pandangan kau. Lah Lucu saya kau ini. bilang kan pandangan saya. Bagaimana? Katanya suruh menjawab pandangan saya. Benar gak pernah sekolah nih si Sutejo. Nah terus arepe jawab apa ora oleh berasumsi. Ini ada si Indo nih, hati-hati nih. Silakan, Ustaz. Ya, selamat pagi semuanya, termasuk Sugi. Selamat pagi Sugi. Pagi bang, lagi makan bang. Oke, yang lain. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bang. Saya ini orang yang termasuk tidak tahu caranya mentumpulkan otak saya yang rasional ini supaya saya bisa mendapatkan tutor. Bagaimana caranya saya mentumpulkan otak saya ini yang rasional? Bacot. Tanya ke Sutejo, soalnya tumpul sama-sama tumpul kan otaknya. Tanya Sutejo tuh. Enggak, kan gue bilang, gue minta tutor loh, supaya otak saya ini Iya, ke tumpul. Sutejo. Nama Tejo itu dikasih sama-sama kesempatan. tumpul. Iya kan ada cerdas, itu gimana dengan Tuhan yang poligami janda mandul? Silakan. Iya, gini loh Sugi, saya kan minta tutor sama Nah, kamu. iya ini ku kasih tutor supaya otakmu nggak tumpul, supaya nggak percaya Tuhan poligami janda mandul. Nggak ngerti Sugi ini, otak saya ini rasio cerdas. Saya ingin pengen tumpulin gitu loh Sugi. Nah iya, ini ku tumpulin. Nah, Tuhan bentar dulu. poligami janda mandul tuh kalau kau percaya kau jadi tumpul otakmu. Dengerin dulu dikit. Bagaimana caranya tutor apa ya? Ajarin saya menggunakan tutor untuk mentumpulkan otak saya ini. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan kemarin sore? Oke, Yang saya datang kasih kemarin tutor sore maksudnya. supaya otakmu tumpul kau baca Bible. Nah, otakmu Kalau kasih tumpul. saya baca Bible, Karena gini, ini katanya minta kasih tutor. Contoh ya. Supaya kau otakmu tumpul, baca Bible dari Kejadian aja deh. Di Kejadian 1 ayat 3, di situ terang ada di hari pertama. Ya kan? Benda penerangnya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Percayalah itu, pasti otakmu tumpul. Kau kan minta tutor sama saya. Oke. Gantian ya Sugi. Kamu suruh saya baca Bible Kejadian. Artinya kalau saya disuruh baca Bible, artinya saya belajar. Yang saya minta bukan belajar, tutor mentumpulkan otak supaya saya bisa baca aja percaya Bible. Tuhan yang kemarin sore. Kan ada caranya. Kan Anda minta caranya bagaimana supaya tumpul. Caranya percayalah dengan kitab Anda, pasti tumpul. Loh, kamu suruh saya percaya, saya dari orok, saya sudah Kristen. Nah iya, sekarang kamu gini. nyambung nggak sih? Coba, Capek gue jadi. sekarang gini. Pasti otakmu tumpul. Terang Sugi. hari pertama itu dari mana? Saya tanya, terang hari pertama dari mana? Kalau kamu tanya sama Saya tanya terang hari pertama dari mana? Jawab. Ya, dengerin. Santai. Ada, santai. saya tanya, jawab aja, jawab. Kalau nggak jawab turun. Jawab dulu. Terang ada di hari Santai, pertama dari Sugi. mana? Ini saya tes biar kalau kau Ya. percaya itu pasti otakmu tumpul kan? Ya, Nah, dengerin sekarang saya dulu, tanya, terang hari pertama dari mana?
Jawab. Kalau kamu tanya Silakan dijawab, udah nggak usah Jawab aja, jawab. Nggak usah muter-muter, saya nggak mau muter-muter. Nggak bisa, saya nggak bisa diajak muter-muter. Silakan jawab. Iya, kalau kamu tanya, terus gua jawab, itu namanya diskusi. Udah turunin. Yang saya minta tutor. Udah turunin. Nggak jelas udah ini. Nggak jelas. Udah nggak jelas. Turunin. Dia kan minta bagaimana supaya otaknya tumpul. Saya kasih tahu bagaimana caranya. Baca Bible dan percayalah, pasti otakmu tumpul. Karena sejarah membuktikan. Bentar Bang Glenn. Sejarah membuktikan ketika orang-orang Kristen percaya dengan Bible, mereka mengalami zaman kebodohan di abad pertengahan. Kita tahu ya, karena kebodohan mereka, bahkan seorang ilmuwan yang namanya Galileo menjadi korban kebodohan. Jadi korban kebodohan mereka. 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 Nggak bisa ya terima tamu ya. Rungkat ya. Nggak bisa terima tamu. Nggak bisa terima tamu ya. Rungkat ya. Nggak bisa terima tamu lagi. Bukan, itu rungkat pembatasan karena ada pelanggaran. Mungkin Ustaz Sugi membilangkan BO itu tadi. Enggak, ini kena pembatasan ini, nggak bisa. Kena pembatasan. Nggak bisa lagi. Ini biasanya kena pembatasan 3 hari.
Bang Zuma Rungkat ini, iya. Bang Zuma channelnya. Saya tadi nengok nih channelnya Bang Zuma nih. Saya tadi di dapur lagi beres-beres. Saya perhatikan, saya nonton YouTube Bang Zuma. Ternyata saya lihat, udah nggak ya nih. Dah, pasti. Aduh, iya, Rungkat. Jadi gimana nih? Harus memang ini kena sebentar ya. Telah dibatasi karena tamu dalam live Anda berulang kali melanggar panduan komunitas. Akses live multigest akan dipulihkan pada tanggal 10, woi. Astagfirullahalazim. 3 hari lagi. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Tanggal 10. Kita cari akun yang lain ya. Kalau ada. Akun apa yang sudah hidup ya? Gara-gara kau tuh Indo. Kau pun tak apa-apa kau itu. Akun Azam jangan. Itu terus nyanyi-nyanyi aja. Akun ke rumah bapak. Ada akunku 1, 2, 3, 4. 4, iya, yang pakai akun lain kak. Pakai akunku. Akunku banyak bang. Maksudnya yang besarnya. Yang besarnya. Aduh, Gurunda nggak monitor, iya, Bang Zuma kayaknya nggak monitor. Oke, saya rungkatkan dulu ya. Ini sampai tanggal 10. Saya pakai akun yang satu lagi. Oke, yuk semuanya terima kasih ya support-supportnya, semuanya saudara-saudara yang sudah tap-tap layar. Yang besar jangan kak. Iya. Semuanya saya izin pamit dulu, saya izin undur dulu yang ada di YouTube-nya Natalia Riani tadi, yang di YouTube-nya Alif Channel, di YouTube-nya Bang Zuma kayaknya nggak monitor ini. Bang Zuma nggak monitor. Semuanya Indo di akun yang lain aja. Indo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dihitung-hitung sudah ada berapa oten yang berhasil diterapi ya sama Bang Chan. Jadi kita nanti berikutnya oten yang sedikit waras ya. Ayo naik saudara-saudara oten yang dibawa. Ajukan permintaan biar dinaikkan sama host. Monggo. Assalamualaikum. Dengerin dulu. Ustaz Miftah. Assalamualaikum. Bentar. Iya, waalaikumsalam. Suara saya bagus nggak Ustaz Miftah? Bagus, sangat bagus. Dengan yang tadi bagus mana ini? Ini bagus ini Kacar membantu ini. Bagus ya? Iya, membantu. Nyaku itu suara. Awas ten kau. Ini dia pakai ini dia adain headset baru. Sambil ini nih. Keren. Sama ganteng lagi aku, masya Allah. Catat banget sih. Suara kalau ini suaranya gede. Aku dan Bapak adalah satu. Tuh kedengeran nih. Aku dan headset satu. Iya. Itu ya, izin dulu, mungkin saya mau istirahat dulu sebentar saja, harus break dulu. Iya. Ikhwan sekalian, tidak ada alasan lagi selain kita itu kadang gini ya. Akidah ini adalah hal yang paling bernilai gitu.
apalagi yang kita miliki saat misalnya tangan kita lumpuh, kaki kita lumpuh, badan kita lumpuh, apalagi yang bisa kita miliki yang paling bernilai ini. Kita buktikan di sini di komal-komal ini dalam diskusi lintas agama. Kalau kita meyakini sesuatu yang buruk, jangankan tuh, lebih baik apa ya? Lebih baik tidak punya keyakinan sama sekali gitu. Tapi saat semuanya lumpuh, kita masih ada yang bisa diucapkan Allah, Allah, Allah. Bayangkan kalau kita jadi Kristen, diucapkanlah saat semuanya lumpuh, Yesus, Yesus. Malaikat nanya, Yesus, kau yakin Yesus sebagai apa? Panjang cerita, nggak bisa jawab karena lumpuh. Tapi kalau Allah sudah jelas, Allah, 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 ilah, Allah, beres urusan. Dengan Islam, kemuliaan kita bertambah, kuntum khairul ummah. Dengan Islam, kita bisa mengikuti, kita bisa menyembah Tuhan. Islamlah yang mengerjakan warka'u ma'arraki'in, wasjudu ma'as-sajidin, sujud, ruku. Yesus sujud. Dia menjatuhkan jidatnya ke tanah, sujud. Dia berlutut, merendahkan kepalanya yang asalnya berdiri dari lutut. Dia berdiri dalam berdoa. Ya, Kristen nggak bisa, karena sekali dia ruku kejerat bangku. coba dicek. Ini kita seriusan saya, nggak bisa dia ruku. Kalau dia sujud, bau tai kotok, tahu tai kotok, tai ayam. Masuk gereja, sepatu dipakai. Masuk gereja sepatu bau entut, Kang Chan. Ayo kita juga. Iya. Di situ entut nggak apa-apa. Iya, bawa entut juga. Gitu. Toiletnya di samping mimbar. Gak bisa. Tapi kalau dalam Islam, sebelum masuk ke masjid, kau datang ke samping, jauh dari masjid, masuk, di situ ada toilet. Toilet salurannya beda. Setelah keluar dari toilet nggak masuk masjid. Itu pun sendal sudah dibuka, sepatu sudah dibuka, sudah bersih, nggak ada tai kotok, nggak ada tai ayam, apalagi tai domba, nggak ada. Dari WC kamu ambil air wudhu, cucilah, basuhlah mukamu, maka seluruh dosa-dosa itu akan berguguran dari muka kalian. Cuci tangan, beres semua, segar. Orang-orang kudus, masuklah ke dalam masjid. Kamu bisa ruku di sana, kamu bisa sujud di sana, bisa menangis di sana. Tuhan mendengar orang-orang kudus. Tidak mungkin kekudusan itu kekudusan itu hadir dengan pakai sepatu pantopel di dalam kanan belakang dan injek tai kotak duluan. Inilah Islam. Allah mengatakan al yauma, dulu 1600 tahun yang lalu, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat kita, nikmat. Salatlah, salat, saum, zakat. Insya Allah nanti kita akan menyembelih anak domba. Anak domba, sapi, insya Allah domba, sapi. Dan kita izin dulu ya, harus break dulu. Pak Rosi, terima kasih teman-teman. Kak Caca, masya Allah. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga kesehatan abangku. Salam, selamat pagi orang-orangnya. Ya, Pak Denny, selamat pagi. Apa kabar? Iya. Ya, baik. Abangku Bang Denny, bertemu lagi nih Bang Denny. Jangan saya dibesarkan Ustaz, kalau saya dengan Abang Denny itu sudah tahu persis cara karakternya Bang Denny. Bang Denny ini orangnya nggak bisa ditekan, nggak bisa dikejar gitu. Mungkin cocoknya kepada Bang Denny, mungkin Bang siapa nih? Bang Dah, ya. Dibesarkan Bang Dah, mungkin diskusinya sama Denny baik. Kalau saya udah sering diskusi sama Bang Denny, Ustaz. Iya. Apa kabarnya? Ini masih Kristen? Ya. Wah, aku permanen aku. Ya, Sibilis. Pak Denny Iya. masih Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku permanen. Ya, kalau Bang Sibilis. Halo, assalamualaikum. Oh, Muslim. Assalamualaikum. Muslim. Iya, dari lahir. Apa nggak ada nama yang lebih baik gitu? Namanya diganti Bang, lebih bagusan namanya diganti. Ini kan sindiran buat Oten.
Iblis dari turun aja ya. surga. Turun aja ganti dulu nama kamu ya. Ganti nama dulu Linda ya. Bagus-bagus seperti saya terapi Oten, ini kan memijit-mijit kepalanya Oten-Oten gitu kan. Nah jadi ini nggak ada delik hukumnya, bener nggak Bang Denny? Iya, pasti Iya, kalau pada penghujatan di sini kena terapi itu